Ada rahasia apa hari ini? Temukan jawabannya cuma di channel Neng Imas. Sebelum kita bongkar semuanya, yuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan like video ini ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dari kota mana kalian berasal. Setelah pesta rumah baru, aku pusing dan muntah. Ayo sayang, kita ke rumah sakit, ucap suamiku. Di jalan aku pingsan, lalu terbangun di hutan gelap. Hidupmu sampai di sini, beban. Aku menaruh racun di makananmu, bisiknya, lalu membuangku begitu saja. Lampu kristal raksasa yang menggantung di tengah ruangan memancarkan cahaya keemasan, memantul pada lantai marmer putih yang baru saja dipoles. Malam ini adalah perayaan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi keluarga kecil kami. Pesta syukuran rumah baru. Sebuah rumah mewah berlantai 3 di kawasan elit yang selalu diimpikan oleh suamiku, Bagas. Riuh rendah suara tawa dan denting gelas kaca memenuhi ruangan. Para tamu, yang sebagian besar adalah kerabat Bagas dan rekan kerjanya, tampak menikmati hidangan catering mahal yang disajikan secara prasmanan. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang segelas air putih, berusaha tersenyum ramah kepada setiap orang yang berlalu lalang. Meskipun rumah ini dibeli menggunakan uang dari deposito rahasiaku, warisan mendiang ayah yang tak pernah kukatakan jumlah aslinya pada siapapun, aku membiarkan Bagas mengambil semua pujian. Aku sangat mencintainya, dan melihat senyum bangga di wajahnya sudah cukup bagiku. Lagi pula, aku selalu menampilkan diri sebagai istri yang penurut, sederhana, dan tidak bekerja. Hebat sekali anakku ini. Suara nyaring ibu mertuaku terdengar mendominasi dari arah meja utama. Aku menoleh dan melihat Ibu Ratna sedang memamerkan gelang emas barunya kepada kerabat yang lain. Baru 5 tahun bekerja di perusahaan, Bagas sudah bisa membeli istana sebesar ini. Tidak seperti istrinya, cuma bisa menumpang hidup dan menghabiskan beras di rumah. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tajam dan tanpa saringan. Beberapa kerabat menatapku dengan canggung, namun lebih banyak yang hanya tersenyum maklum. Dadaku terasa sesak, namun aku sudah terbiasa. Selama bertahun-tahun, aku menelan semua hinaan itu dalam diam. Aku menundukkan kepala, memaksakan senyum tipis seolah sindiran itu hanyalah angin lalu. Bagas yang berdiri tak jauh dari ibunya hanya tertawa kecil, tidak sedikit pun berniat membelaku. Di sebelahnya, berdiri Siska, rekan kerja Bagas yang menatapku dengan sorot mata meremehkan yang selalu membuatku merasa tidak nyaman. Sudah, Ibu. Jangan begitu, malam ini kan malam bahagia kita, ucap Bagas pada akhirnya, meski nadanya terdengar ringan, tanpa ketegasan. Ia lalu berjalan ke arahku, membawa sepiring sup krim jamur kesukaanku. Wajahnya memancarkan senyum paling manis yang selalu berhasil membuatku luluh. Kamu belum makan dari tadi. Sayang, ayo makan dulu. Kamu pasti lelah mengurus semua persiapan pesta ini. Aku ambilkan sup khusus untukmu. Aku menatap mata suamiku, mencari ketulusan di sana, dan aku menemukannya. Atau setidaknya, itulah yang kupikirkan saat itu. Aku menerima piring tersebut dengan perasaan hangat yang perlahan mengusir rasa sakit akibat perkataan ibu mertuaku. Terima kasih, Mas, ucapku pelan. Aku menyendok sup tersebut dan mulai memakannya. Pada suapan pertama, rasanya sangat lezat. Namun, saat suapan ketiga melewati tenggorokanku, ada rasa pahit metalik yang aneh tertinggal di pangkal lidah. Aku mengerutkan kening. Awalnya kupikir itu hanya bumbu yang terlalu kuat, namun tiba-tiba, perutku seolah diremas oleh tangan yang tak kasat mata. Rasa panas yang luar biasa menjalar dari ulu hati, merambat naik hingga ke kerongkongan. Mataku membelalak. Sendok di tanganku jatuh berdenting membentur lantai marmer. Sayang, kamu kenapa? Suara Bagas terdengar, namun entah mengapa terasa begitu jauh. Duniaku mulai berputar hebat. Rasa pusing yang luar biasa menghantam kepalaku bagai palu godam. Keringat dingin seketika membanjiri dahi dan leherku. Aku mencoba berbicara, namun yang keluar dari mulutku hanyalah erangan tertahan. Pandanganku mengabur, lampu kristal di atap tampak berbayang menjadi puluhan cahaya yang menyilaukan. Tiba-tiba, rasa mual yang tak tertahankan mendesak naik. Aku jatuh berlutut, memegangi perutku yang terasa seperti dibakar hidup-hidup. Lalu, aku memuntahkan cairan kental berwarna merah gelap. Darah.
Jeritan ngeri terdengar dari para tamu. Alunan musik jazz yang mengalun dari pelantang suara mendadak tenggelam oleh kepanikan. "Ya Tuhan! Anya!" teriak Siska dari kejauhan. Nada suaranya terdengar terlalu melengking, hampir seperti sebuah pertunjukan teater. Bagas segera berlutut di sampingku, merangkul bahuku dengan erat. Wajahnya tampak sangat panik. Matanya liar menatap sekeliling. "Anya, sayang, bertahanlah. Tolong beri jalan. Istriku sakit. Aku harus membawanya ke rumah sakit sekarang juga," serunya dengan suara bergetar. Ibu mertuaku menjerit tertahan. "Aduh, penyakit apa lagi yang dibawa perempuan ini? Cepat bawa dia. Bagas, jangan sampai dia mengotori rumah baru kita." Dalam pandanganku yang semakin menggelap, aku merasakan sepasang lengan kuat mengangkat tubuhku. Kepalaku terkulai lemas di dada Bagas. Napasku tersengal, berusaha keras meraup oksigen yang seolah menolak masuk ke paru-paruku. Bagas membawaku setengah berlari menuju garasi, membaringkanku di jok belakang mobil. Ia membanting pintu, berlari ke kursi kemudi, dan menyalakan mesin. Mobil melesat membelah jalanan malam. Di dalam mobil, kesadaranku timbul tenggelam. Rasa sakit di perutku semakin menyiksa, namun detak jantungku justru terasa semakin melambat. Anehnya sangat melambat. Angin malam masuk melalui celah jendela yang terbuka sedikit, menerpa wajahku yang basah oleh keringat. Aku mencoba membuka mata. Jalanan di luar jendela bukanlah jalan raya terang menuju rumah sakit pusat kota. Pepohonan besar dan rimbun berjejer rapat di sisi kiri dan kanan, menelan cahaya lampu mobil kami. Ini bukan jalan ke rumah sakit. Ini adalah jalan menuju kawasan hutan lindung di pinggiran kota yang sepi dan gelap. "Mas, kita mau kemana?" bisikku dengan sisa tenaga. Suaraku nyaris tak terdengar, serak dan gemetar. Bagas tidak menjawab. Tatapannya lurus ke depan, rahangnya mengeras. Tidak ada lagi kepanikan di wajahnya. Yang ada hanyalah keheningan yang mematikan. Mobil tiba-tiba direm mendadak hingga ban berdecit menggesek aspal berpasir. Kami berhenti di tengah hutan yang gelap gulita, jauh dari pemukiman, jauh dari siapapun. Suara jangkrik dan angin malam yang berdesir di antara dahan pohon menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan. Bagas keluar dari mobil. Ia membuka pintu belakang dengan kasar, lalu menarik lenganku tanpa perasaan. Tubuhku yang lemas tak berdaya terseret keluar, jatuh menghantam tanah berlumpur dan dedaunan kering. Rasa sakit menjalar di bahuku, namun itu tidak sebanding dengan rasa sakit di ulu hatiku. Aku mendongak, menatap pria yang selama 7 tahun ini menjadi pusat duniaku. Wajah yang selalu kupuja itu kini terlihat begitu dingin, asing, dan kejam. Tidak ada cinta di sana. Tidak ada belas kasihan. Ia berjongkok di hadapanku, mencengkeram rahangku dengan kuat hingga aku meringis kesakitan. "Hidupmu hanya sampai di sini. Beban," bisiknya dengan nada rendah yang mengiris hati. "Aku sudah menaruh racun di makananmu. Racun yang tidak akan meninggalkan jejak. Besok pagi, polisi hanya akan menemukan mayat seorang istri yang mati karena serangan jantung mendadak di tengah hutan." Air mataku menetes, bercampur dengan kotoran di wajahku. "Kenapa, Mas?" Bagas tersenyum sinis, melepaskan cengkeramannya dan mengelap tangannya pada sapu tangan seolah aku adalah sesuatu yang menjijikkan. "Karena aku muak padamu. Kau bodoh, membosankan, dan tidak berguna. Dengan kematianmu, aku bisa mencairkan asuransi jiwamu yang bernilai puluhan miliar itu. Aku dan Siska bisa hidup tenang tanpa harus melihat wajah melasmu lagi." Ia berdiri, menendang tubuhku pelan seolah aku adalah tumpukan sampah, lalu berbalik menuju mobil. Mesin menderu, dan tanpa menoleh lagi, Bagas menginjak pedal gas dalam-dalam. Sorot lampu merah dari lampu belakang mobilnya perlahan menjauh, lalu menghilang di telan kegelapan malam, meninggalkanku sendirian untuk meregang nyawa. Keheningan hutan seketika menyergapku. Dinginnya tanah mulai menusuk tulang. Napasku semakin pendek. Pandanganku mulai dipenuhi titik-titik hitam. Kematian terasa begitu dekat, mengulurkan tangannya untuk menjemputku. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah percikan ingatan menyala di kepalaku. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Bagas tidak pernah tahu bahwa sebelum menikah dengannya dan memilih menjadi ibu rumah tangga,
Aku adalah lulusan S2 Botani dan Toksikologi Forensik dari universitas ternama di luar negeri. Rasa pahit metalik. Penurunan detak jantung yang drastis. Sensasi terbakar di pencernaan. Muntah darah. Otakku yang mulai kekurangan oksigen dipaksa bekerja keras memproses gejala-gejala tersebut. Ini bukan racun tikus biasa. Ini adalah ekstrak aconitum, racun mematikan dari tanaman moongshot. Dosisnya sangat tinggi. Cukup untuk menghentikan jantungku dalam waktu kurang dari 15 menit. Waktu terus berjalan. 5 menit telah berlalu sejak Bagas membuangku. Aku tidak boleh mati di sini. Aku tidak akan membiarkan pria keparat itu menang. Dendam tiba-tiba membakar dadaku, memberikan energi dorongan adrenalin yang luar biasa. Aku memaksa tubuhku yang gemetar untuk berguling. Tanganku meraba-raba tanah yang lembab, mencari sesuatu. Di hutan dengan kelembapan seperti ini, aku tahu apa yang harus kucari. Aku merangkak ke arah akar pohon pinus besar di dekatku. Tanganku meraup segenggam tanah lempung yang kaya akan karbon dan sejenis arang dari sisa api unggun yang mungkin ditinggalkan para pendaki beberapa waktu lalu. Tanpa berpikir panjang, aku memasukkan tanah bercampur arang itu ke dalam mulutku dan mengunyahnya dengan kasar. Arang aktif alami adalah satu-satunya harapanku saat ini untuk mengikat sisa racun di lambungku sebelum sepenuhnya terserap aliran darah. Rasanya menjijikkan, kotor, dan membuatku ingin muntah lagi. Namun aku memaksanya masuk, menelannya bersama air mataku. Aku tersedak, lalu kembali memuntahkan cairan hitam bercampur darah. Perutku melilit hebat. Kesadaranku berada di ujung tanduk. Tubuhku ambruk ke tanah. Mataku perlahan terpejam. Aku kehabisan tenaga. Mungkin ini memang akhirnya. Namun, tepat saat kegelapan nyaris menelanku sepenuhnya, sebuah cahaya terang menyorot tajam ke arahku dari ujung jalan setapak. Suara ban mobil yang mengerem kasar memecah sunyi. Pintu mobil dibanting terbuka. Terdengar derap langkah kaki yang tergesa-gesa menghampiriku. Non Anya. Ya Tuhan, Non Anya. Sebuah suara yang sangat kukenal dan sudah lama tidak kudengar bergetar memanggilku. Sepasang tangan yang kasar namun hangat mengangkat kepalaku. Aku memaksakan kelopak mataku terbuka sedikit. Dalam pandanganku yang buram, aku melihat wajah keriput yang dipenuhi air mata kepanikan. Itu Pak Tirto. Mantan sopir setia mendiang ayahku yang sudah kuanggap seperti keluargaku sendiri. Bapak O tahu. Bisikku lemah. Tak sanggup menyelesaikan kalimat. Saya curiga melihat gelagat suami Non dari kemarin. Jadi saya membuntuti mobilnya dari rumah. Maafkan saya terlambat. Non, bertahanlah. Kita ke tempat dokter Dimas sekarang. Beliau pasti bisa menyelamatkan Non. Ucap Pak Tirto seraya mengangkat tubuhku dengan sisa tenaga tuanya, membawaku masuk ke dalam mobilnya yang hangat. Saat mobil Pak Tirto melaju kencang meninggalkan hutan gelap itu, aku menatap nanar ke arah langit-langit mobil. Air mataku telah mengering. Rasa sakit di tubuhku masih menyiksa, namun hati dan pikiranku telah membeku. Bagas, ibu mertuaku, dan wanita bernama Siska itu, mereka pikir mereka bisa menyingkirkanku begitu saja. Mereka pikir aku hanyalah beban yang bodoh dan tak berdaya. Mereka salah besar. Malam ini, Anya yang naif dan penurut telah mati di tengah hutan berlumur darah. Jika aku selamat, aku bersumpah demi nyawaku sendiri, aku akan kembali dari neraka untuk menghancurkan mereka semua. Hidup mereka yang sebenarnya baru saja akan berakhir. Suara ritmis berbunyi dari mesin elektrokardiogram memecah kesunyian ruangan putih yang berbau tajam antiseptik. Cahaya lampu neon di langit-langit menembus kelopak mataku yang terasa seberat timah. Aku mencoba bergerak, namun selang infus yang menusuk punggung tanganku menahanku. Seluruh tubuhku terasa remuk, seolah baru saja digilas oleh truk bertona sebesar. Tenggorokanku kering kerontang, menyisakan rasa perih dan sensasi terbakar yang menjalar hingga ke ulu hati. Di sudut ruangan, sayup-sayup kudengar suara dua pria yang sedang berdebat dengan nada rendah namun penuh penekanan. Bapak menemukan dia di tengah hutan hujan, Mas? Malam-malam begitu. Suara bariton itu milik Dr. Dimas, sahabat lamaku semasa kuliah yang kini mengelola sebuah klinik privat tersembunyi di pinggiran kota. Benar, Dok. Saya sudah curiga dengan gelagat suaminya sejak sore. Saya membuntuti mobil mereka.
Saat saya temukan, Non sudah muntah darah dan setengah sadar. Suaminya meninggalkannya begitu saja, jawab Pak Tirto dengan suara serak, dipenuhi amarah yang tertahan. Terdengar suara helaan napas panjang yang kasar dari Dimas. Ini gila, Pak Tirto. Hasil tes darahnya menunjukkan paparan aconitum dalam dosis yang sangat mematikan. Kalau saja dia tidak mengunyah tanah dan arang sisa api unggun untuk mengikat racunnya sebelum Bapak datang, organ dalamnya sudah hancur lebur. Jantungnya nyaris berhenti bekerja. Suaminya benar-benar berniat membunuhnya tanpa jejak. Obat penahan sakit yang mengalir lewat infusku perlahan membuat kesadaranku kembali mengabur. Mataku terpejam rapat, namun otakku menolak untuk tidur. Dalam keadaan setengah sadar itu, dinding pertahananku runtuh. Rentetan memori masa lalu berputar kembali di kepalaku bagai kaset rusak, memaksaku menelan kenyataan betapa bodoh dan butanya aku selama ini oleh ilusi yang kusebut cinta. Aku ditarik mundur ke masa 7 tahun lalu. Saat itu, aku baru saja kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan S2 di bidang farmasi dan toksikologi forensik dari sebuah universitas terkemuka di London. Aku lulus dengan predikat terbaik dan masa depanku bersinar terang. Tawaran dari berbagai perusahaan multinasional dan lembaga penelitian berdatangan. Di masa kejayaan itulah, aku bertemu Bagas. Bagas hanyalah seorang staf administrasi biasa di sebuah perusahaan menengah. Namun, dia memiliki pesona yang membuatku bertekuk lutut. Dia tampan, tutur katanya lembut, dan dia selalu memperlakukanku layaknya seorang ratu di awal hubungan kami. Aku jatuh cinta padanya. Cinta yang begitu membutakan hingga aku rela mengabaikan logika. Masalah mulai muncul ketika aku menerima tawaran posisi direktur riset dengan gaji fantastis. Saat aku menceritakan kabar gembira itu padanya, wajah Bagas berubah seketika. Dia mendiamkanku selama 3 hari penuh. Ketika aku akhirnya mendatanginya sambil menangis memohon penjelasan, dia menatapku dengan wajah memelas yang kini kusadari sebagai manipulasi paling licik. Aku ini laki-laki, sayang. Calon imammu, ucap Bagas waktu itu, menggenggam tanganku erat. Aku merasa gagal dan tidak berguna kalau gajiku jauh di bawahmu. Harga diriku hancur melihat pasanganku lebih sukses. Perempuan itu kodratnya di rumah, diayomi oleh suami. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, biarkan aku yang banting tulang menghidupi kita. Aku janji akan membahagiakanmu. Bodohnya, aku luluh. Atas nama cinta dan demi menjaga ego suamiku yang rapuh, aku menolak tawaran kerja itu. Aku membuang ijazah S2ku ke dasar lemari. Aku mengubur mimpiku dalam-dalam dan memilih menjalani peran sebagai istri yang sederhana. Tidak ada yang tahu, bahkan Bagas sekalipun, bahwa aku adalah pewaris tunggal perusahaan perkebunan kelapa sawit milik mendiang ayahku. Semua aset itu kujaga rapat dalam rekening pasif dan deposito yang tak tersentuh, hanya agar Bagas merasa dirinya adalah satu-satunya pahlawan pencari nafkah di rumah kami. Namun, pengorbananku nyatanya tidak pernah cukup. Mimpi buruk sesungguhnya dimulai ketika ibu mertuaku, Ibu Ratna, mulai ikut campur dalam rumah tangga kami. Wanita itu selalu memandangku dengan sebelah mata. Karena aku hanya di rumah dan berdaster, dia menganggapku sebagai parasit yang menggerogoti darah dagingnya. Kamu ini istri macam apa? Masak lauk begini saja keasinan. Pantas Bagas kurus badannya. Kalau cuma bisa merepotkan, mending kamu kerja jadi pembantu sekalian. Bentaknya suatu sore, melempar mangkuk sayur ke wastafel hingga pecah. Aku hanya menunduk, menahan air mata sambil membersihkan pecahan kaca. Ibu Ratna selalu menuntut. Ia selalu meminta dibelikan tas bermerek, perhiasan emas, dan uang untuk pamer di depan teman-teman arisan mewahnya. Karena aku tahu gaji Bagas tidak akan pernah cukup untuk memenuhi tuntutan ibunya, aku diam-diam mulai mencairkan dana dari rekening rahasiaku. Aku mentransfer uang tersebut ke rekening Bagas dengan keterangan palsu seolah-olah itu adalah bonus dari perusahaannya. Bagas, yang gila pujian, memberikan uang itu kepada ibunya dan menerima semua sanjungan. Mereka menikmati uangku, sementara Ibu Ratna terus memakiku sebagai menantu miskin pembawa sial. Hinaan terberat yang selalu diucapkannya adalah tentang anak. Sudah 3 tahun nikah, perutmu masih kempes saja. Kamu itu perempuan mandul. Pohon kering. Kamu cuma jadi beban buat anakku yang sempurna.
teriaknya di depan keluarga besar saat lebaran. Kata-kata itu mengiris hatiku hingga berdarah. Yang tidak mereka ketahui, kamilah yang diam-diam pergi ke dokter spesialis untuk tes kesuburan. Hasilnya menyatakan bahwa rahimku sangat sehat. Namun Bagas menderita oligozospermia parah. Kualitas dan jumlah spermanya sangat rendah sehingga hampir mustahil memiliki keturunan secara alami. Saat Bagas menangis meraung-raung meratapi harga dirinya sebagai laki-laki yang hancur, aku kembali mengalah. Aku memalsukan dokumen medis tersebut dengan bantuan seorang teman, mengubah nama pasien sehingga seolah-olah akulah yang mandul. Aku rela dihina oleh ibunya dan seluruh keluarganya demi menutupi kecacatan suamiku. Aku menanggung semua aib itu sendirian. Air mataku mengalir turun dari sudut mata yang terpejam, membasahi bantal rumah sakit. Semua kenangan itu kini terasa seperti pisau yang menguliti kebodohanku satu persatu. Puncaknya terjadi setahun terakhir. Gaya hidup Bagas tiba-tiba berubah sangat drastis. Ia membeli jam tangan mewah seharga ratusan juta, mengganti mobilnya dengan keluaran terbaru Eropa, dan puncaknya, membeli rumah megah berlantai 3 yang kami pestakan malam itu. Saat aku bertanya dari mana uang itu berasal, ia memelukku sambil tersenyum congkak. Aku dapat promosi besar. Sayang, aku sekarang memegang proyek dari investor asing. Perusahaanku membayarku puluhan kali lipat dari biasanya. Lihat, aku sudah membuktikan bahwa aku bisa membuatmu hidup seperti ratu tanpa kau harus bekerja. Bualnya dengan penuh kebanggaan. Aku percaya saja. Aku merayakan kesuksesannya dengan air mata bahagia. Namun kini, di atas ranjang klinik ini, kepingan puzzle yang hilang akhirnya menyatu di kepalaku, membentuk sebuah gambaran pengkhianatan yang sangat menjijikkan. Aku teringat kejadian sekitar sebulan yang lalu. Malam itu, aku pura-pura tidur saat kepalaku sakit. Melalui celah mataku, aku melihat Bagas duduk di meja kerjaku, mengutak-atik laptop pribadiku dengan wajah tegang. Ia memegang ponselku, membaca sebuah pesan masuk, lalu menghapusnya dengan cepat. Besoknya, ia tiba-tiba memintaku menandatangani setumpuk dokumen dengan alasan pendaftaran asuransi jiwa gabungan. Hanya formalitas dari kantor. Sayang, tanda tangan saja di sini, ucapnya lembut sambil mengecup keningku. Bodoh, bodoh sekali kau, Anya, rutuku dalam hati. Sekarang aku tahu pasti. Tidak ada promosi besar. Tidak ada investor asing. Bagas telah meretas akses keamanan perbankanku malam itu. Dia mencuri kode OTP dari ponselku untuk mengambil alih kendali penuh atas rekening warisan pasif milik ayahku. Dia menguras uang dari darah dan keringat keluargaku untuk membeli rumah mewah itu atas namanya, menyombongkan diri di depan ibunya dan selingkuhannya, Siska. Dan ketika semua uang itu sudah dipindahkannya, dia membuat asuransi jiwa atas namaku dengan nilai puluhan miliar. Lalu, dia mengundangku makan sup jamur beracun di pesta rumah yang dibeli dengan uangku sendiri. Dada rasanya mau pecah. Napasku memburu cepat hingga mesin kardiogram berbunyi lebih nyaring. Mataku terbuka lebar, menatap lurus ke langit-langit ruangan yang putih bersih. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah habis, menguap ditelan kobaran amarah yang membakar setiap inci jiwaku. Dokter Dimas bergegas menghampiri ranjangku. Wajahnya tampak panik melihat alat pantaunya. Anya, kamu sudah sadar? Tenang, tarik napas pelan-pelan. Aku akan menambahkan obat penenang untukmu. Jangan, Dimas, ucapku dengan suara serak yang nyaris tak terdengar seperti suaraku sendiri. Tanganku yang gemetar mencengkeram lengan jas putih sahabatku itu. Jangan bius aku lagi. Aku tidak butuh tidur. Pak Tirto mendekat dari belakang Dimas. Matanya yang tua berkaca-kaca menatapku. Non Anya, syukurlah Non sudah sadar. Non aman di sini. Mereka tidak tahu tempat ini. Aku menoleh menatap pria tua yang setia itu, lalu beralih menatap Dimas. Rasa sakit di perutku masih luar biasa. Namun tekad di dalam dadaku jauh lebih kuat dari rasa sakit apapun. Bagas telah membunuh istri penurut yang bodoh malam itu di hutan gelap. Mulai detik ini, perempuan yang terbaring di ranjang ini adalah sang algojo yang akan mencabut nyawa kesombongannya. Dimas, Pak Tirto. Bisikku dengan rahang mengeras. Tolong aku. Bantu aku pulih secepat mungkin. Aku harus bersiap.
Aku harus menghancurkan pria keparat itu beserta seluruh keluarganya sampai mereka mengemis meminta mati. 1 bulan telah berlalu sejak malam jahanam di tengah hutan itu. Selama 30 hari terakhir, aku hidup bagaikan hantu di dalam ruang isolasi klinik rahasia milik Dr. Dimas. Tubuhku yang sempat berada di ambang kematian perlahan mulai pulih. Bekas luka lebam di bahuku akibat lemparan kasar Bagas sudah memudar menjadi warna kekuningan, namun luka di dalam dadaku justru semakin menganga lebar. Setiap kali aku bercermin di kamar mandi klinik, aku tidak lagi melihat sosok istri penurut yang selalu tersenyum lembut menyembunyikan penderitaan. Wajah yang balas menatapku dari cermin kini terlihat pucat, tirus, dengan sepasang mata gelap yang memancarkan kilat permusuhan yang sangat dingin. Kematianku, atau lebih tepatnya kehilanganku, telah menjadi berita yang cukup ramai dibicarakan di lingkungan kami. Dari layar televisi kecil di sudut ruangan, aku menyaksikan dengan rahang mengeras bagaimana suamiku memainkan sandiwara paling memuakkan sepanjang sejarah. Bagas melaporkan kehilanganku ke kantor polisi dengan berlinang air mata palsu. Di depan kamera wartawan lokal yang meliput kasus hilangnya seorang istri pengusaha muda secara misterius, ia memeluk ibu mertuaku erat-erat, bersandiwara sebagai suami yang hancur lebur ditinggal belahan jiwanya. Ia bercerita dengan suara bergetar bahwa malam itu aku tiba-tiba berlari keluar dari mobil di tengah jalan karena berhalusinasi akibat depresi berat, lalu menghilang di kegelapan malam. Ia bahkan menyewa tim pencari gadungan untuk menyisir hutan, memastikan semua orang percaya bahwa ia telah melakukan segala upaya untuk menemukanku. Pria itu benar-benar berbakat menjadi aktor murahan, gumamku sini saat Dimas mematikan televisi tersebut. Dimas menghela napas panjang, meletakkan papan rekam medisku di atas meja nakas. Secara medis, organ pencernaanmu sudah pulih 70%. Namun kau masih butuh banyak istirahat. Anya, kau belum siap untuk memikirkan semua ini. Aku menatap sahabatku itu dengan tajam. Aku punya waktu seumur hidup untuk istirahat di dalam kubur, Dimas. Sekarang, aku butuh amunisi. Di mana pesanan yang kuminta dari Pak Tirto? Pintu kamar terbuka tepat saat aku menyelesaikan kalimatku. Pak Tirto melangkah masuk dengan hati-hati, membawa sebuah tas punggung berwarna hitam. Pria tua yang setia itu tersenyum tipis. Matanya menyiratkan kesedihan sekaligus dukungan yang tak terbatas. Ia meletakkan tas itu di atas pangkuanku dan membukakan resletingnya. Di dalamnya terdapat sebuah laptop berspesifikasi tinggi, perangkat penyambung internet nirkabel yang tidak bisa dilacak, dan beberapa unit penyimpanan data eksternal. Semua sesuai pesanan, Non. Jaringan internetnya sudah diamankan oleh teman saya yang ahli komputer. Tidak akan ada yang bisa melacak lokasi kita. Jelas Pak Tirto dengan suara pelan namun penuh kepastian. Aku mengangguk, jari-jariku langsung menari di atas keyboard laptop yang dingin. Terima kasih, Pak Tirto. Sekarang, mari kita lihat seberapa pintar suamiku menutupi jejaknya. Bagas selalu merasa dirinya adalah pria yang sangat jenius, terutama setelah ia tiba-tiba menjadi kaya raya berkat uang curian dari rekening rahasiaku. Ia melengkapi rumah mewah 3 lantai itu dengan sistem smart home terintegrasi tercanggih yang bisa ia beli dengan uang. Kamera pengawas di setiap sudut, kunci pintu biometrik, sistem pencahayaan dan pelantang suara yang terhubung ke satu peladen pusat. Namun, kesombongannya membuatnya melupakan satu detail kecil yang sangat fatal. Karena ia tidak mau repot membaca buku panduan berbahasa Inggris yang tebal, ia menyuruhku, istri yang selalu dianggapnya bodoh, untuk mengatur konfigurasi awal seluruh sistem keamanan rumah tersebut sebulan sebelum acara pesta. Tentu saja, tanpa sepengetahuannya, aku menjadikan email rahasiaku sebagai akun administrator utama yang memiliki akses penuh ke sistem penyimpanan awan cadangan. Aku memasukkan serangkaian kata sandi rumit ke dalam portal keamanan smart home kami. Layar laptop sempat memuat data selama beberapa detik yang terasa sangat menyiksa, sebelum akhirnya dashboard utama sistem keamanan rumahku terbuka lebar di depan mata. Ribuan jam rekaman video, audio, dan catatan aktivitas dari rumah itu kini berada dalam kendaliku sepenuhnya. Dimas dan Pak Tirto berdiri di belakang kursiku, menatap layar dengan tegang. Aku mulai menyaring tanggal dan waktu. Target utamaku adalah hari-hari menjelang pesta rumah baru. Spesifiknya di ruang kerja pribadi Bagas yang terletak di lantai 2. Ruangan itu adalah wilayah terlarang bagiku.
tempat di mana Bagas selalu mengurung diri dengan alasan mengurus dokumen penting dari klien asing imajinernya. Aku selalu membersihkan ruangan itu di pagi hari, namun tidak pernah berani mengusik laci atau mejanya. Aku memilih tanggal 3 hari sebelum pesta. Kamera CCTV kecil yang tersembunyi di sudut langit-langit ruang kerja mulai memutar rekaman. Kualitas videonya sangat jernih, bahkan mampu menangkap suara dengan sangat jelas berkat mikrofon sensitif yang tertanam di dalamnya. Di layar, terlihat Bagas sedang duduk di kursi kebesarannya, tampak gelisah. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Siska melangkah masuk. Wanita itu mengenakan gaun merah ketat yang mencolok, wajahnya dihiasi senyum licik yang memuakkan. Ia mengunci pintu ruang kerja dari dalam. "Bagaimana, sayang? Kamu sudah mencairkan dananya?" tanya Siska seraya duduk di pangkuan Bagas, melingkarkan lengannya ke leher suamiku dengan sangat mesra. Adegan itu membuat perutku bergejolak jijik, namun aku memaksa mataku untuk terus menonton tanpa berkedip. Bagas mengusap wajahnya dengan kasar. "Sulit, Siska. Uang dari rekening pasif si bodoh itu sudah hampir habis kugunakan untuk membayar lunas rumah ini, membeli mobilmu, dan menutupi gaya hidup ibu. Tapi itu tidak cukup. Aku butuh lebih banyak uang segar untuk proyek investasi bodong yang kutawarkan ke teman-teman kantor agar aku terlihat seperti manajer sukses." Siska tersenyum sinis, mengelus rahang Bagas. "Kan aku sudah bilang, jalan satu-satunya adalah menyingkirkan dia secara permanen. Polis asuransi jiwa gabungan senilai 50 miliar itu sudah aktif. Perusahaan asuransi itu akan mencairkan dananya tanpa banyak tanya jika istrinya mati mendadak karena sebab alami. Apalagi kamu punya citra sebagai suami yang sangat mencintainya." Bagas tampak ragu sejenak. Wajahnya menunjukkan ketakutan seorang pengecut sejati. "Tapi bagaimana caranya? Kalau aku menyewa pembunuh bayaran, risikonya terlalu besar. Polisi pasti akan menyelidiki." Siska tertawa meremehkan, lalu merogoh tas tangan mahalnya. Ia mengeluarkan sebuah botol kaca kecil berisi cairan bening dan meletakkannya di atas meja kerja kayu jati tersebut. Mataku langsung memicing melihat botol itu. "Kau tidak butuh pembunuh bayaran, Mas. Aku sudah membelikan ini dari koneksiku di pasar gelap. Ini ekstrak aconitum dosis tinggi. Racun ini tidak berbau, tidak berasa mencolok, dan tidak akan terdeteksi dalam autopsi standar jika dokter forensiknya tidak mencurigai keracunan tanaman. Reaksinya sangat cepat. Target akan mengalami gagal jantung dan henti napas. Dokter hanya akan mendiagnosisnya sebagai serangan jantung koroner mendadak," jelas Siska dengan nada bangga yang mengerikan. Wanita itu kemudian mencondongkan tubuhnya, mencium bibir Bagas dengan rakus sebelum berbisik di depan wajahnya. "Campurkan beberapa tetes ke dalam makanan kesukaannya di tengah pesta. Saat dia kolaps, kau pura-pura panik membawanya ke rumah sakit, lalu berbloklah ke jalur hutan hujan mas yang sepi. Tunggu sampai dia benar-benar mati, lalu buang mayatnya atau tinggalkan saja di sana. Setelah itu, kita bisa hidup bebas bergelimang harta tanpa lintah parasit yang mengganggu mata kita." Bagas menatap botol kecil itu dengan tatapan rakus yang memuakkan. Segala keraguannya hilang ditelan keserakahan. Ia mengambil botol itu dan menyimpannya di dalam saku jasnya. "Kau memang luar biasa, Siska. Setelah uang 50 miliar itu cair, aku akan segera menceraikan bayang-bayang masa laluku dan menikahimu." Rekaman itu berakhir. Keheningan pekat menyelimuti ruangan klinik. Pak Tirto menggeram marah di belakangku. Tangannya terkepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Dimas membuang muka, tidak sanggup menyembunyikan rasa muak yang tergambar jelas di wajahnya. Sementara aku justru tersenyum. Sebuah senyum dingin yang belum pernah terukir di wajahku seumur hidupku. Aku telah menemukan senjata pemusnah massal yang kubutuhkan. Bukti visual dan audio yang begitu sempurna. Sebuah pengakuan rencana pembunuhan berencana yang keluar langsung dari mulut mereka berdua. Namun, pencarianku belum selesai. Instingku mengatakan ada hal lain yang disembunyikan Bagas di ruang kerja itu. Aku kembali menelusuri aktivitas di smart home dan menemukan bahwa Bagas sering mencetak dokumen melalui printer nirkabel di ruangan itu. Karena printer tersebut terhubung ke jaringan rumah, setiap dokumen yang dipindai dan dicetak otomatis tersimpan salinan cadangannya di dalam server penyimpanan sementaraku. Aku mengklik folder bernama Salinan Pemindaian
dan membuka beberapa dokumen format PDF terbaru. Mataku membelalak lebar saat membaca tajuk dokumen pertama. Surat perjanjian utang piutang dengan agunan hak tanggungan. Darahku mendidih membaca rincian dokumen tersebut. Nama peminjam yang tertera di sana adalah namaku, Anya. Pemberi pinjaman adalah sebuah koperasi simpan pinjam fiktif yang sangat kukenal sebagai kedok untuk komplotan rentenir gelap paling kejam di kota ini. Jumlah pinjamannya sungguh tidak masuk akal, mencapai belasan miliar rupiah dengan bunga harian yang mencekik. Dan yang membuat napasku terhenti adalah objek agunan yang dicantumkan dalam dokumen tersebut. Sertifikat hak milik rumah. Bagas telah menggadaikan rumah mewah yang dibelinya dengan uangku itu kepada rentenir gelap. Lebih parah lagi, ia tidak menggunakan namanya sendiri. Ia memalsukan tanda tanganku di atas materai, menjadikan aku sebagai debitur tunggal yang harus menanggung semua utang berdarah itu. Ia menjaminkan sertifikat asli rumah yang secara hukum sebenarnya telah kuubah menjadi atas namaku secara sepihak melalui pengacaraku beberapa minggu sebelum pesta. Sebuah kejutan manis yang awalnya ingin kuberikan padanya untuk membuktikan bahwa aku tidak keberatan hartaku menjadi harta bersama. Ironisnya, karena Bagas tidak pernah memeriksa detail nama di sertifikat asli yang disimpan pengacaraku, ia membuat dokumen palsu dengan asumsi rumah itu masih atas namanya namun butuh persetujuan istri. Ia dengan bodohnya menyerahkan lehernya sendiri ke tiang gantungan. Pria ini bukan hanya pembunuh berdarah dingin, tapi juga penipu kelas kakap yang sangat bodoh, desisku tajam. Dia menguras uang warisanku, mencoba membunuhku demi asuransi, dan masih berani menjerat namaku dengan utang rentenir miliaran rupiah. Aku menekan tombol unduh dengan cepat, memindahkan semua rekaman video CCTV, bukti percakapan, serta salinan dokumen utang tersebut ke dalam 3 hard drive eksternal yang berbeda sebagai cadangan keamanan. Ini bukan lagi sekadar bukti kejahatan. Ini adalah bom waktu mematikan yang siap meledakkan seluruh kehidupan suamiku, selingkuhannya, dan ibu mertuaku yang serakah. Mereka telah menggali kuburan mereka sendiri dengan tangan mereka, dan tugasku sekarang hanyalah memastikan mereka masuk ke dalamnya dengan cara yang paling menyakitkan. Aku menutup laptop dengan bunyi ketukan pelan yang menggema di ruangan sepi itu. Aku menoleh menatap Dimas dan Pak Tirto. Tatapanku tidak lagi menyiratkan kesedihan seorang korban. Aku telah bermetamorfosis sepenuhnya. Senjatanya sudah siap, ucapku dengan suara datar yang menggetarkan udara. Sekarang, mari kita susun strategi untuk mengumpulkan semua tikus kotor ini ke dalam satu jebakan besar. Aku ingin mereka berpesta di atas penderitaanku sekali lagi, sebelum aku meruntuhkan langit di atas kepala mereka. Hujan deras mengguyur atap klinik pada malam keempat, sejak aku menemukan rekaman pengkhianatan suamiku. Suara rintik air yang menghantam kaca jendela, seolah menjadi melodi pengiring bagi kelahiranku kembali. Aku berdiri di depan cermin wastafel kamar mandi, menatap bayanganku sendiri. Tidak ada lagi sisa-sisa air mata di pipiku. Tidak ada lagi tatapan sendu seorang istri penurut yang selalu menundukkan kepala saat dihina. Perempuan yang membalas tatapanku dari balik cermin itu memiliki sorot mata setajam belati, dingin dan tak tersentuh. Aku menghapus sisa embun di cermin dengan sapuan tanganku, merapikan rambutku yang mulai memanjang, lalu melangkah keluar menuju ruang perawatan di mana Dr. Dimas dan Pak Tirto sudah menungguku. Malam ini, kami memiliki tamu penting. Pak Tirto, dengan jaringannya yang luas dari masa lalu ayahku, berhasil membawa seorang perwira polisi yang terkenal karena integritasnya yang tak bisa dibeli. Inspektur Bayu. Pria tegap berkumis tipis itu duduk di kursi tamu, mengenakan jaket kulit coklat untuk menyamarkan identitasnya. Ia menatapku dengan sorot mata penuh selidik saat aku duduk di seberangnya. Pak Tirto menceritakan hal yang sangat mengejutkan kepada saya. Nyonya Anya, buka Inspektur Bayu dengan suara berat. Secara hukum, Anda saat ini berstatus sebagai orang hilang, diduga meninggal dunia akibat kecelakaan atau depresi. Seluruh kepolisian kota sedang mencari jasad Anda berdasarkan laporan suami Anda yang, ironisnya, terlihat sangat terpukul di media. Aku tersenyum miring, sebuah lengkungan bibir yang sama sekali tidak menyiratkan kegembiraan. Suami saya memang aktor yang sangat berbakat, Inspektur. Tapi sayangnya, naskah yang dia tulis terlalu ceroboh. Aku menggeser sebuah map tebal berwarna merah ke hadapan Inspektur Bayu, bersisian dengan sebuah laptop yang sudah menyala.
Di dalam map itu ada laporan rekam medis forensik dan hasil uji toksikologi yang dikeluarkan oleh Dr. Dimas. Suami saya dan selingkuhannya menaruh ekstrak aconitum dosis mematikan ke dalam makanan saya. Di laptop ini, ada rekaman CCTV ruang kerjanya, lengkap dengan audio resolusi tinggi saat mereka berdua merencanakan pembunuhan saya untuk mencairkan asuransi jiwa senilai 50 miliar rupiah. Inspektur Bayu mengerutkan kening. Ia membuka map tersebut, membaca laporannya dengan saksama, lalu beralih menatap layar laptop saat aku memutar rekaman video yang kutemukan kemarin. Udara di dalam ruangan itu terasa membeku ketika suara Bagas dan Siska menggema, merencanakan kematianku seolah mereka sedang mendiskusikan menu makan malam. Rahang Inspektur Bayu mengeras. Tangannya terkepal di atas lutut. Ini adalah bukti percobaan pembunuhan berencana yang sangat solid. Nyonya Anya, ucap Inspektur Bayu dengan nada geram. Pasal 340 KUHP Yungto Pasal 53 tentang percobaan pembunuhan, ditambah pasal penipuan asuransi dan pemalsuan dokumen. Jika kita menangkap mereka sekarang, mereka akan membusuk di penjara selama belasan hingga puluhan tahun. Jangan sekarang, Inspektur. Potongku cepat. Suaraku terdengar begitu tenang hingga membuat Dimas yang berdiri di sudut ruangan menoleh heran. Menangkap mereka sekarang hanya akan memberi mereka kesempatan untuk berkelit atau menyewa pengacara mahal menggunakan uang saya. Saya tidak ingin mereka sekadar masuk penjara. Saya ingin menghancurkan harga diri, reputasi, dan kewarasan mereka di depan semua orang yang selama ini memuja mereka. Inspektur Bayu menatapku lurus. Lalu, apa rencana Anda? Biarkan suami saya merasa dia telah memenangkan segalanya. Biarkan dia memproses asuransi itu dan menyelenggarakan acara besar-besaran. Saya ingin Anda dan tim Anda bersiaga dalam pakaian preman pada hari ke-40 kematian saya. Pada saat mereka berada di puncak euforia kemenangan, saat itulah kita jatuhkan palu godamnya, jelasku dengan mata menyipit. Inspektur Bayu mengangguk perlahan, sebuah senyum penuh arti tersungging di bibirnya. Ia menyetujui skenario ini dan berjanji akan mengamankan status pelaporanku secara rahasia di markas besar. Setelah Inspektur Bayu pergi melalui pintu belakang klinik, aku segera membuka laptopku kembali. Masih ada satu pihak krusial yang harus kubawa ke dalam pusaran pembalasan dendam ini. Aku mengklik aplikasi panggilan video terenkripsi dan menekan nomor kontak pribadi yang hanya dimiliki oleh segelintir elit bisnis di negara ini. Panggilan itu tersambung dalam nada dering ketiga. Di layar, muncul wajah seorang wanita parubaya yang sangat elegan, mengenakan setelan blazer mahal dengan latar belakang ruang kerja mewah. Dia adalah Bu Sari, direktur utama sekaligus pemilik wajah dari perusahaan tempat Bagas bekerja. Anya? Ya Tuhan. Bu Sari terkesiap hingga kacamatanya merosot sedikit. Wajahnya pucat pasi, seolah melihat hantu yang bangkit dari kubur. Semua berita di televisi. Bagas bilang kau kabur dan hilang di hutan? Bagaimana kau bisa? Berita tentang kematianku sangat dilebih-lebihkan, Bu Sari, balasku tenang. Saya minta maaf karena menghubungi Anda selarut ini. Tapi ada urusan bisnis yang sangat mendesak antara pemegang saham mayoritas dengan direktur utamanya. Bu Sari menelan ludah, masih berusaha memproses kejutan ini. Selama 5 tahun terakhir, Bu Sari adalah satu-satunya orang di perusahaan itu yang mengetahui identitas asliku. Akulah investor misterius yang menyuntikkan dana ratusan miliar untuk menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan beberapa tahun lalu. Aku sengaja menempatkan Bagas bekerja di sana agar ia merasa mandiri, tanpa tahu bahwa istri yang ia hina setiap hari adalah bos besar di balik bayang-bayang. Tentu saja, Anya, apa yang bisa saya bantu? Kelakuan suamimu di kantor belakangan ini memang sangat mencurigakan, tapi saya tidak berani menindaknya tanpa persetujuanmu, lapor Bu Sari dengan sikap hormat yang kental. Aku mengirimkan sebuah berkas digital berisi mutasi rekening palsu dan bukti manipulasi dana proyek yang kutemukan di sistem laptop Bagas. Bagas dan rekan kerjanya, Siska, telah menggunakan uang perusahaan untuk memuluskan proyek bodong demi komisi pribadi. Saya ingin Anda melakukan audit internal secara diam-diam mulai besok pagi. Siapkan surat pemecatan dengan tidak hormat untuk mereka berdua, lengkap dengan tuntutan ganti rugi atas penggelapan dana korporat. Mata Bu Sari membelalak membaca sekilas dokumen tersebut, lalu ia mengangguk tegas.
mereka akan tamat. Anya, saya akan memastikan tidak ada satupun perusahaan di negara ini yang mau mempekerjakan mereka setelah ini. Satu hal lagi, Bu, kataku sebelum mengakhiri panggilan. Saya ingin Ibu hadir secara langsung di acara tahlilan hari ke-40 kematian saya nanti. Bawa surat pemecatan itu, dan berikan kejutan kecil untuk karyawan kesayangan Ibu. Bu Sari tersenyum lebar. Dengan senang hati, Nyonya Anya. Sambungan video terputus. Aku bersandar di kursi, memutar leherku yang terasa kaku. Kini, jaring laba-laba sudah terbentang luas. Tinggal menunggu lalat-lalat bodoh itu terbang memasukinya. Langkah terakhirku malam ini adalah mengamankan sisa aset finansialku. Aku mengakses portal perbankan internasionalku, menelusuri aliran dana dari rekening pasifku yang selama ini diretas oleh Bagas. Perutku mual melihat rincian transaksinya. Puluhan juta mengalir ke butik perhiasan untuk ibunya, ratusan juta untuk mobil baru Siska, dan miliaran rupiah dialihkan untuk menutupi cicilan rumah yang ternyata diagunkan. Dengan sangat hati-hati, aku mengubah protokol keamanan utama di perbankanku. Aku tidak langsung memblokir kartunya, karena itu akan membuat Bagas panik sebelum waktunya. Sebagai gantinya, aku menciptakan sebuah mirrored account, rekening bayangan. Bagas tetap bisa melihat saldo miliaran di layar ponselnya, ia tetap bisa melakukan transaksi harian dalam batas kecil agar ia merasa aman. Namun setiap penarikan dalam jumlah besar atau pencairan dana akan otomatis diblokir dan dananya dialihkan kembali ke brankas utamaku yang tak tersentuh. Uang yang ia banggakan itu kini hanyalah fata morgana digital. Di dunia nyata, suamiku sudah miskin dan memiliki utang miliaran kepada rentenir. Pintu kamarku kembali diketuk pelan. Pak Tirto melangkah masuk, memegang sebuah kartu undangan mewah bercetak tinta emas yang sangat kontras dengan suasana klinik yang suram. Non Anya, panggil Pak Tirto, menyodorkan undangan tersebut kepadaku. Orang suruhan saya yang memantau rumah baru itu baru saja mengirimkan ini. Suami Non dan ibu mertua Non menyebarkan undangan ini ke seluruh keluarga besar dan kolega. Aku menerima undangan tersebut, membaca deretan huruf yang tercetak dengan font elegan. Dengan memohon ridha Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam acara pengajian 40 hari mengenang kepergian istri tercinta, Anya. Sekaligus memohon doa restu untuk lembaran hidup yang baru. Lembaran hidup yang baru, ejaku pelan, merasakan ironi yang begitu menjijikkan dari kalimat tersebut. Acara peringatan kematianku ternyata digunakan sebagai panggung untuk mengumumkan pertunangannya dengan selingkuhannya. Mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikan kebusukan mereka lagi. Ibu Ratna pasti sangat bahagia karena akhirnya anak kesayangannya akan bersanding dengan wanita yang ia anggap pantas, menginjak-injak harga diriku bahkan saat mereka mengira aku sudah menjadi tanah. Aku meletakkan undangan itu di atas meja, lalu tertawa. Sebuah tawa yang sangat pelan, dingin, dan kosong, menyisakan gema yang membuat bulu kuduk berdiri. Amunisinya sudah lengkap, Pak Tirto. Desisku sambil menatap tajam ke arah kegelapan malam di luar jendela, membayangkan wajah Bagas, Siska, dan Ibu Ratna yang tertawa penuh kemenangan di istana hasil curian mereka. Biarkan mereka berpesta dan merasa seolah menguasai dunia. Karena pada hari ke-40 nanti, aku akan datang sendiri untuk mencabut nyawa dari pesta mereka. Layar monitor di hadapanku memancarkan pendar cahaya kebiruan, menampilkan puluhan jendela video langsung dari setiap sudut rumah mewah yang diklaim suamiku sebagai miliknya. Hari ini adalah hari ke-40 sejak insiden di hutan malam itu. Sesuai dengan rencana yang telah kususun rapi bersama Inspektur Bayu, aku membiarkan suamiku merasa bahwa ia telah memenangkan dunia. Aku duduk diam di kursi rodaku yang kini sudah jarang kugunakan, menatap layar dengan sepasang mata yang tak lagi mengenal belas kasihan. Melalui kamera CCTV yang tersembunyi di kamar utama, aku melihat Bagas sedang berdiri di depan cermin meja rias. Ia mengenakan kemeja koko sutra berwarna putih bersih, dipadukan dengan celana bahan mahal yang dijahit khusus. Wajahnya sama sekali tidak menampilkan gurat kesedihan layaknya seorang suami yang baru saja kehilangan istrinya secara tragis. Sebaliknya, senyum congkak terus menghiasi bibirnya saat ia menyemprotkan parfum impor ke lehernya. Pintu kamar mandi terbuka, menampilkan Siska yang melangkah keluar. Wanita itu mengenakan gaun kebaya modern berlapis brokat Prancis yang melekat ketat di tubuhnya,
memperlihatkan lekuk tubuh yang sengaja ia pamerkan. Rambutnya disanggul anggun, dan perhiasan berlian memantulkan cahaya lampu kamar. Sungguh sebuah pakaian yang sangat tidak pantas untuk sebuah acara tahlilan dan doa bersama. "Bagaimana penampilanku, Mas?" tanya Siska seraya memeluk pinggang Bagas dari belakang, menyandarkan dagunya di bahu suamiku. Bagas berbalik, menatap wanita itu dengan sorot mata penuh nafsu dan keserakahan yang menyatu menjadi satu. "Kau terlihat sempurna, sayang. Jauh lebih berkelas daripada perempuan kusam yang dulu menempati kamar ini." Siska tertawa kecil, suara yang membuat telingaku berdenging karena muak. "Pihak asuransi tadi pagi meneleponku. Karena tidak ada tanda-tanda kau terlibat dalam kehilangannya, dan polisi sudah mengeluarkan surat keterangan presumpsi kematian berdasarkan bukti di pinggir jurang buatanmu itu, dana asuransi jiwa 50 miliar itu akan ditransfer besok pagi tepat jam 9. "Sempurna," bisik Bagas, mengecup kening selingkuhannya itu. "Malam ini kita buat keluarga besar percaya bahwa aku adalah pria malang yang butuh sandaran baru. Besok, kita cairkan uangnya. Bulan depan, kita gelar pernikahan paling mewah di kota ini." Di lantai bawah, pemandangan yang tak kalah menjijikkan sedang berlangsung. Kamera di ruang tamu dan halaman depan menampilkan suasana yang lebih mirip pesta gala daripada pengajian. Tenda putih raksasa didirikan menutupi seluruh halaman, dilengkapi dengan lampu kristal gantung dan pendingin ruangan portabel berukuran besar. Deretan kursi berbalut kain satin tertata rapi. Para pelayan dari perusahaan catering bintang 5 hilir mudik, membawa nampan berisi hidangan mewah. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, berdiri di dekat pintu masuk layaknya seorang nyonya besar yang sedang menyambut tamu kehormatan istananya. Ia mengenakan gamis sutra berwarna emas yang sangat mencolok. Namun yang paling membuat darahku mendidih adalah kalung berlian dan setumpuk gelang emas yang melingkar di leher dan tangannya. Aku sangat mengenali perhiasan itu. Itu adalah koleksi perhiasan peninggalan almarhumah ibuku yang kusimpan rapat-rapat di dalam brankas rahasiaku. Bagas pasti telah membongkar brankas itu dan memberikannya kepada ibunya sebagai hadiah atas kelancaran rencana busuk mereka. "Aduh, terima kasih sudah datang, Jeng," sapa Ibu Ratna dengan suara nyaring kepada salah satu kerabat yang baru tiba. "Iya, begitulah. Anak saya Bagas memang sangat tabah. Walaupun mendiang istrinya itu penyakitan dan tidak bisa memberikan keturunan, Bagas tetap merawatnya sampai akhir. Sekarang, saatnya Bagas mencari kebahagiaannya sendiri. Malam ini sekalian kami perkenalkan calon istri barunya yang jauh lebih sepadan. Wanita karir, cerdas, tidak seperti yang dulu." Aku menggertakkan gigi mendengar fitnah keji itu meluncur begitu mudah dari mulutnya. Mereka benar-benar menari di atas penderitaanku yang mereka ciptakan sendiri. Mereka memutarbalikkan fakta, merombak narasi, dan menjadikan diriku sebagai tokoh antagonis dalam hidup mereka, sementara mereka menobatkan diri sebagai korban yang berhak atas kebahagiaan. Tiba-tiba, layar monitor menampilkan sebuah mobil sedan hitam klasik yang memasuki pelataran rumah. Pintu terbuka, dan seorang pria tua dengan setelan batik lengan panjang dan peci hitam turun dengan bantuan tongkat kayu berukir. Itu Om Darmawan, paman kandung Bagas, sekaligus sosok sesepuh yang paling dihormati dan ditakuti dalam keluarga besar mereka. Om Darmawan adalah pensiunan hakim yang terkenal sangat tegas, memegang teguh norma agama, dan tidak pernah menoleransi aib keluarga. Bagas yang baru saja turun dari tangga bersama Siska buru-buru berlari menyambut Om Darmawan. Wajah congkaknya seketika diubah menjadi raut wajah sendu dan penuh hormat. Siska mengekor di belakangnya dengan langkah dibuat-buat agar terlihat anggun. "Om Darmawan, terima kasih sudah berkenan hadir," ucap Bagas Raya mencium tangan pria tua itu. Om Darmawan tidak membalas senyum Bagas. Matanya yang tajam menyapu sekeliling ruangan, menatap tenda mewah, hidangan berlebihan, dan akhirnya berhenti pada sosok Siska yang berdiri menempel di samping Bagas. Tongkat kayunya diketuk keras ke lantai marmer. "Bagas," suara Om Darmawan terdengar berat dan berwibawa, membuat suasana di sekitarnya seketika hening. "Ini acara mendoakan istrimu yang baru saja meninggal 40 hari yang lalu. Atau acara perayaan ulang tahun perusahaan? Kenapa berlebihan sekali? Dan siapa perempuan berpakaian tidak sopan ini yang berdiri di sampingmu saat kau seharusnya masih dalam masa idah berkabung?" Wajah Siska memerah menahan malu.
Namun ia menunduk tak berani menjawab. Bagas dengan cepat memasang wajah memelasnya. Om, tolong mengerti. Anya memang sudah tiada, dan saya sangat hancur. Tapi hidup harus terus berjalan. Siska ini adalah rekan kerja yang selama ini mendampingi masa-masa terpuruk saya saat merawat Anya. Acara ini memang sengaja dibuat besar karena banyak kolega bisnis saya yang ingin mendoakan Anya sekaligus memberikan dukungan untuk saya melangkah maju. Ibu Ratna bergegas mendekat, ikut menimpali kebohongan anaknya. Benar, Kang Mas Darmawan. Bagas ini butuh pendamping yang bisa mengurusnya. Mendiang Anya kan selama ini cuma jadi beban di rumah, sakit-sakitan, tidak bisa apa-apa. Siska ini wanita yang baik. Kami hanya ingin mengumumkan niat baik pertunangan mereka agar tidak timbul fitnah. Om Darmawan mendengus pelan, raut wajahnya masih tidak puas. Namun ia akhirnya melangkah masuk menuju kursi paling depan yang telah disediakan. Aku datang untuk mendoakan almarhumah istrimu. Pastikan acara ini tidak melenceng dari tujuannya. Bagas, jangan membuat malu nama keluarga besar kita. Tentu, Om. Tentu saja. Jawab Bagas dengan senyum lega yang disembunyikan. Di dalam ruang pemantauan di klinik rahasia, aku menyandarkan punggungku ke kursi. Panggung telah disiapkan. Para aktor telah mengambil peran mereka masing-masing. Penonton yang paling penting, Om Darmawan dan keluarga besar yang menjunjung tinggi moral, telah duduk di kursi barisan depan. Kesombongan dan rasa aman palsu suamiku sudah mencapai titik puncak. Ia merasa tak tersentuh, merasa bahwa rencananya berjalan dengan sangat sempurna tanpa celah. Ponsel di atas mejaku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Inspektur Bayu. Anggota saya sudah berada di dalam. 6 orang menyamar sebagai pelayan catering di ring dalam, 4 orang berjaga di gerbang luar. Kami menunggu sinyal dari Anda, Nyonya. Aku membalas pesan itu dengan singkat. Tetap di posisi. Jangan bertindak sampai saya memberikan bukti fisiknya di depan mereka. Pesan kedua masuk. Kali ini dari Bu Sari, Direktur Utama perusahaanku. Saya sudah dalam perjalanan. Saya membawa dokumen yang Anda minta. Aku menutup ponselku, lalu berdiri dari kursi. Tubuhku sudah pulih sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa sakit fisik yang tersisa. Hanya ada adrenalin murni yang memompa darahku dengan kencang. Aku berjalan menuju lemari pakaian di sudut ruangan. Pak Tirto telah menyiapkan pakaian yang kuminta secara khusus untuk malam ini. Sebuah gaun malam berlengan panjang berwarna merah darah yang sangat elegan, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna senada. Sebuah warna yang melambangkan keberanian, pembalasan, dan kematian yang mereka berikan padaku malam itu. Aku merias wajahku dengan cermat. Aku menutupi sisa pucat di wajahku dengan alas bedak, memoleskan lipstik merah menyala yang kontras dengan kulit putihku, dan membiarkan rambut hitam panjangku tergerai bebas. Ketika aku menatap cermin sekali lagi, sosok yang kulihat bukanlah istri malang yang dibuang ke tengah hutan untuk mati. Sosok yang kulihat adalah seorang ratu yang datang untuk merebut kembali tahtanya dan mengeksekusi para pengkhianat. Non Anya, suara serak Pak Tirto terdengar dari ambang pintu. Pria tua itu mengenakan setelan jas rapi berwarna hitam, bersiap sebagai pengawalku. Mobil sudah siap di halaman belakang. Perjalanan ke rumah itu memakan waktu sekitar 45 menit. Kita akan tiba tepat di tengah-tengah acara sambutan suamimu. Aku mengangguk, mengambil tas tanganku yang berisi salinan dokumen-dokumen mematikan, dan memasukkan alat pengendali jarak jauh sistem smart home ke dalam sakuku. Mari kita berangkat, Pak Tirto, ucapku dengan senyum dingin yang mengiris. Sudah waktunya kita membangunkan mereka dari mimpi indah yang terlalu panjang ini. Mari kita tunjukkan kepada mereka, apa jadinya jika beban yang mereka buang ternyata adalah pemilik asli panggung sandiwara mereka. Mobil hitam yang dikemudikan Pak Tirto berhenti dengan mulus di seberang jalan, tepat di bawah bayang-bayang rimbun pohon beringin besar yang berjarak beberapa puluh meter dari rumah megahku. Dari balik kaca film yang gelap pekat, aku bisa melihat dengan jelas bagaimana rumah 3 lantai itu bermandikan cahaya lampu yang menyilaukan. Tenda putih raksasa membentang di halaman depan, menaungi ratusan tamu undangan yang tampak sibuk bercengkerama sambil menyantap hidangan mewah. Berderet mobil-mobil mahal terparkir memanjang hingga ke ujung jalan, menciptakan suasana yang lebih mirip sebuah perayaan kemenangan militer daripada sebuah acara duka cita. Aku memangku tablet tipisku,
menatap layar yang menampilkan siaran langsung dari berbagai sudut kamera CCTV yang tersembunyi di dalam rumah. Jari telunjukku mengetuk-ngetuk pelan tepi layar, menunggu momen yang paling tepat. Udara di dalam mobil terasa dingin berkat pendingin ruangan, namun darah yang mengalir di nadiku terasa mendidih oleh antisipasi. Melalui kamera utama yang menyorot panggung kecil di ruang tamu, aku melihat Bagas melangkah maju ke arah mikrofon. Ia telah mengganti raut wajah congkaknya dengan topeng kesedihan yang sangat sempurna. Bahunya sedikit diturunkan, matanya dibuat sayu, dan ia memegang selembar tisu di tangan kirinya. Suasana di dalam rumah perlahan menjadi hening saat suara ketukan pada mikrofon menggema dari pelantang suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagas memulai sambutannya dengan suara bariton yang dibuat sedikit bergetar, seolah ia sedang menahan tangis yang mendalam. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Om Darmawan, dan seluruh kerabat serta sahabat yang telah menyempatkan hadir malam ini. Tepat 40 hari yang lalu, duniaku runtuh. Separuh jiwaku, istriku tercinta, Anya, diambil dariku dengan cara yang sangat tragis dan misterius. Aku mendengus pelan di dalam mobil. Aktingnya benar-benar pantas mendapatkan piala. Di layar, kulihat beberapa ibu-ibu kerabat jauh mulai mengusap air mata mereka dengan tisu, bersimpati pada kebohongan menjijikkan pria itu. Selama berminggu-minggu, saya tidak bisa tidur. Saya mencarinya ke setiap sudut hutan, ke setiap lembah, berharap keajaiban akan membawanya pulang. Namun, polisi telah memberikan kesimpulan yang harus saya terima dengan ikhlas. Anya sudah tenang di alam sana. Ia tidak perlu lagi merasakan sakit yang selama ini ia derita dalam diam. Bagas mengusap sudut matanya dengan tisu, sebuah jeda dramatis yang membuat suasana semakin haru. Namun, nada suara Bagas perlahan berubah, menjadi lebih tegar dan penuh harapan palsu. Saya tahu Anya adalah wanita yang baik. Dari atas sana, ia pasti tidak ingin melihat saya terus terpuruk dalam kesedihan. Ia pasti ingin saya melanjutkan hidup. Dan di masa-masa tergelap saya belakangan ini, Tuhan mengirimkan seorang malaikat tak bersayap untuk menopang saya agar tidak hancur. Bagas mengulurkan tangannya ke samping. Siska, dengan gaun kebaya brokat merah marunnya yang ketat, melangkah maju dengan anggun dan menyambut uluran tangan suamiku. Wajah wanita itu dipenuhi senyum malu-malu yang dibuat-buat. Di barisan depan, kulihat wajah Om Darmawan semakin mengeras. Rahang pria tua itu bergemeretak menahan amarah melihat ketidakpantasan ini. Malam ini, di hadapan keluarga besar, lanjut Bagas dengan suara lantang, saya ingin meminta doa restu. Saya dan Siska telah memutuskan untuk bertunangan, dan akan melangsungkan pernikahan bulan depan. Kami ingin membangun kembali sisa hidup ini dengan bahagia, demi memenuhi harapan almarhumah Anya yang ingin melihat saya tersenyum lagi. Suara tepuk tangan riuh terdengar dari beberapa kolega Bagas dan teman-teman arisan Ibu Ratna. Ibu Ratna sendiri tampak berdiri di sudut ruangan, tersenyum lebar hingga memamerkan deretan giginya, menepuk tangan dengan sangat antusias seolah ia baru saja memenangkan lotre miliaran rupiah. Aku tersenyum dingin. Harapan almarhumah, katamu? Baiklah, suamiku tersayang. Mari kita wujudkan harapan itu sekarang juga. Jari telunjukku menekan sebuah tombol merah di layar tabletku. Dalam hitungan detik, seluruh rumah megah itu terbenam dalam kegelapan total. Lampu kristal, lampu sorot tenda, hingga lampu taman padam secara serentak. Suara tepuk tangan seketika berhenti, digantikan oleh jeritan kaget dan gumaman panik dari ratusan tamu undangan. Tenang. Semuanya harap tenang. Suara Bagas terdengar panik dari mikrofon yang anehnya masih menyala. Karena aku memang sengaja mengalirkan daya cadangan khusus untuk sistem audio dan proyektor. Ini hanya korsleting listrik biasa. Pembantu, cepat nyalakan genset. Namun, sebelum ada yang bisa bergerak dalam kegelapan pekat itu, sistem audio pintar di seluruh penjuru rumah berderak pelan. Alunan musik mulai mengalun. Bukan suara bising genset, melainkan sebuah instrumen piano klasik. Itu adalah lagu pengiring pengantin yang dimainkan pada hari pernikahanku dan Bagas 7 tahun yang lalu. Namun, aku telah mengedit audio tersebut. Nada lagu itu diperlambat hingga setengah dari kecepatan aslinya, menghasilkan suara dentingan piano yang terdistorsi, berat, dan terdengar sangat menyeramkan seperti melodi dari kotak musik berhantu di film horor.
Suasana di dalam rumah mendadak senyap. Bulu kuduk para tamu pasti sedang berdiri serempak. Lagu yang melambat dan mendengung itu menciptakan atmosfer mencekam yang membuat napas siapapun tertahan. Matikan musiknya. Siapa yang menyalakan lagu ini? Teriak Bagas. Suaranya mulai kehilangan ketenangan. Aku bisa membayangkan keringat dingin mulai merembes di keningnya. Tiba-tiba, sebuah lampu sorot tunggal dari langit-langit ruang tamu menyala secara otomatis. Cahayanya yang putih terang menyorot lurus ke tengah ruangan yang kosong. Pintu utama rumah terbuka lebar. Dua orang pria tegap, yang kutahu adalah anggota kepolisian anak buah Inspektur Bayu yang menyamar, berjalan masuk sambil mendorong sebuah troli besi besar. Di atas troli itu, bertengger sebuah karangan bunga duka cita raksasa yang terbuat dari mawar hitam dan merah darah. Mereka mendorong karangan bunga itu tepat ke bawah sorotan lampu tunggal, persis di hadapan Bagas dan Siska yang berdiri mematung di atas panggung kecil. Lampu sorot itu dengan jelas menerangi pita putih besar yang membentang di tengah karangan bunga mengerikan tersebut. Huruf-hurufnya dicetak dengan warna merah pekat yang terlihat seperti darah segar. Selamat atas kematian istrimu. Pesta yang sangat bagus. Dari istrimu, Anya. Jeritan melengking keluar dari mulut Ibu Ratna. Wanita tua itu jatuh terduduk di lantai marmer. Wajahnya pucat pasi menatap karangan bunga tersebut seolah itu adalah malaikat maut yang datang menjemputnya. Siska mundur beberapa langkah hingga menabrak tiang mikrofon. Tangannya gemetar hebat menutupi mulutnya sendiri. Ini gila. Ini orang gila mana yang mengirim lelucon murahan ini? Bagas berteriak histeris. Suaranya pecah. Ia menunjuk dua pria tegap yang mengantar bunga itu. Kalian. Siapa yang menyuruh kalian membawa sampah ini ke rumahku? Jawab. Dua pria itu tidak menjawab. Mereka hanya menunduk hormat dengan gerakan mekanis, lalu melangkah mundur menghilang ke dalam kerumunan tamu yang masih membeku dalam kebingungan dan ketakutan. Om Darmawan bangkit dari kursinya. Tongkat kayunya diketuk keras ke lantai, namun mulutnya terkunci rapat melihat keanehan yang terjadi di depan matanya. Sebelum Bagas bisa menguasai kembali kewarasannya, pintu dapur terbuka. 5 orang pelayan catering berseragam rapi berjalan beriringan membentuk barisan. Di tangan masing-masing, mereka membawa nampan perak dengan penutup cembung yang elegan. Mereka berjalan tanpa suara, menembus kerumunan tamu, dan berhenti tepat di depan panggung kecil tempat Bagas, Siska, dan Ibu Ratna berada. Hidangan khusus untuk tuan rumah, ucap salah satu pelayan dengan nada datar tanpa emosi. Secara serempak, kelima pelayan itu membuka penutup perak di tangan mereka. Asap putih tipis mengepul ke udara, membawa aroma kaldu ayam, krim kental, dan jamur trufle yang sangat khas. Itu adalah sup krim jamur. Menu yang sama persis. Yang disajikan di mangkuk yang sama persis dengan yang kumakan 40 malam yang lalu sebelum perutku terasa seperti dibakar hidup-hidup. Mata Bagas terbelalak lebar seolah matanya akan melompat keluar dari rongganya. Napasnya memburu cepat. Dadanya naik turun dengan kasar. Trauma dan rasa bersalah yang ia tekan dalam-dalam akhirnya meledak di wajahnya. Ia menatap mangkuk sup itu seolah itu adalah genangan asam sulfat yang siap melelehkan wajahnya. Tidak, oh tidak mungkin. Bisik Siska dengan suara bergetar hebat. Wanita yang beberapa menit lalu tersenyum angku itu kini terlihat seperti pesakitan yang menunggu eksekusi mati. Gaun mahalnya tak lagi bisa menyembunyikan lututnya yang gemetar. Bawa pergi racun itu dari hadapanku. Bagas tiba-tiba meledak. Ia menendang salah satu nampan yang dipegang pelayan hingga mangkuk keramik itu terbang dan pecah berkeping-keping di lantai. Kuah sup krim jamur berceceran mengenai sepatu mahalnya. Siapa yang memasak ini? Siapa bajingan yang menyuruh kalian menyajikan makanan beracun ini? Keheningan pekat seketika menyelimuti seluruh ruangan. Lagu piano yang mendengung menyeramkan perlahan memudar hingga berhenti total. Kata-kata Bagas baru saja menggema jelas di setiap telinga tamu undangan. Om Darmawan melangkah maju, membelah kerumunan. Wajah keriputnya memerah oleh amarah dan kecurigaan yang membuncah. Racun? Ulang Om Darmawan dengan suara rendah yang menggema penuh ancaman. Makanan beracun apa maksudmu? Bagas? Kenapa kau menyebut sup jamur biasa ini sebagai racun? Bagas tersentak mundur.
Ia baru menyadari kesalahan fatal yang keluar dari mulutnya sendiri. Ia menutup mulutnya dengan tangan, matanya bergerak liar mencari alasan kesana kemari, keringat sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya. Tidak, Om, maksud saya, makanan ini sudah basi. Ya, pasti sudah basi dan menjadi racun bagi tubuh. Saya hanya marah pada cateringnya. Alasannya begitu bodoh dan menyedihkan hingga tak satu pun orang di ruangan itu mempercayainya. Kasak-kusuk mulai terdengar dari para tamu. Kecurigaan mulai merayap di setiap kepala. Tembok pertahanan psikologi suamiku telah runtuh berkeping-keping hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Ia panik, ia berkeringat dingin, dan ia kehilangan seluruh kendali emosinya persis seperti yang kurencanakan. Aku mematikan layar tabletku dan meletakkannya di atas jok mobil. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara malam yang dingin. Dada ini terasa begitu ringan. Begitu lega melihat penderitaan awal yang kuberikan pada mereka. Aku membuka pintu mobil. Angin malam langsung menyapa wajahku, memainkan ujung gaun merah darahku yang menjuntai elegan. Aku melangkah keluar, menapakkan sepatu hak tinggiku ke aspal dengan ketukan tajam yang konstan. Pak Tirto, panggilku tanpa menoleh ke belakang, mataku terkunci pada pintu gerbang rumah yang terbuka lebar. Ya, Non Anya, sahut pria tua itu, berdiri tegap di samping pintu mobil yang terbuka. Aku mengukir senyum paling dingin yang pernah kumiliki. Waktu bermain-main sudah habis. Ayo kita masuk. Sudah waktunya sang tuan rumah yang asli menyapa lalat-lalat yang berpesta di atas penderitaannya. Langkah kakiku terdengar berirama, hak sepatu tinggiku beradu dengan lantai marmer pelataran rumah. Aku menekan satu tombol pada pengendali jarak jauh di tanganku, dan seketika itu juga, seluruh lampu utama di rumah dan tenda raksasa itu menyala terang benderang. Cahaya putih yang menyilaukan seakan menampar wajah semua orang yang masih terjebak dalam kepanikan. Kerumunan tamu undangan yang semula berdesakan langsung terbelah menjadi dua, membuka jalan layaknya lautan yang terbelah saat melihat sosokku melangkah masuk. Bisik-bisik ngeri segera merambat bagai api yang menyulut ilalang kering. Beberapa wanita menjerit tertahan sambil menutup mulut mereka. Beberapa pria melangkah mundur dengan mata terbelalak tak percaya. Aku berjalan dengan dagu terangkat, mengenakan gaun merah darah yang menyapu lantai, memancarkan aura yang sama sekali berbeda dari Anya yang mereka kenal selama 7 tahun terakhir. Pak Tirto berjalan tegap 2 langkah di belakangku. Matanya mengawasi setiap pergerakan di sekitarku layaknya seekor elang penjaga. Di depan panggung kecil itu, waktu seolah berhenti berdetak bagi 3 orang yang paling kubenci di dunia ini. Mata Bagas melebar hingga nyaris keluar dari rongganya. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan napas di daratan. Wajahnya yang tadi tegang kini berubah sepucat kertas. Siska yang berdiri di sampingnya kehilangan keseimbangan. Kakinya lemas hingga ia jatuh terduduk di atas genangan kuah sup jamur yang tadi ditendang suamiku, mengotori gaun mahalnya tanpa ia pedulikan sama sekali. Sementara itu, ibu mertuaku, Ibu Ratna, menunjuk ke arahku dengan jari gemetar hebat. Hantu. Arwah penasaran. Peki Ibu Ratna dengan suara serak, mundur perlahan hingga punggungnya menabrak meja catering. Pergi kau. Jangan ganggu kami. Kau sudah mati. Aku menghentikan langkahku tepat di hadapan Bagas, menyisakan jarak tak lebih dari 2 meter di antara kami. Aku menatap matanya dalam-dalam, membiarkan ia melihat bahwa sosok yang berdiri di depannya ini bernapas, berdarah, dan sangat nyata. Aku bukan hantu, Ibu, ucapku dengan nada suara yang tenang, sedingin es, mengalihkan pandanganku sejenak pada wanita tua yang serakah itu. Aku adalah menantu yang kalian buang ke tengah hutan. Maaf jika kehadiranku merusak pesta perayaan kematianku ini. Bagas menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Sisa-sisa kewarasannya berusaha mencari jalan keluar dari situasi yang mustahil ini. Dengan kepanikan seorang pengecut, ia tiba-tiba memaksakan sebuah senyum lebar yang terlihat sangat mengerikan, lalu merentangkan tangannya seolah ingin memelukku. Anya, ya Tuhan, sayang, kau masih hidup. Seru Bagas dengan suara lantang, mencoba memainkan kembali sandiwaranya di depan ratusan pasang mata. Kemana saja kau selama ini? Aku mencarimu kemana-mana. Kupikir aku sudah kehilanganmu selamanya. Ayo, sayang, peluk aku. Sebelum tangannya sempat menyentuhku,
Pak Tirto melangkah maju dan menepis kasar lengan Bagas hingga pria itu terhuyung ke belakang. "Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu, pembunuh," desisku tajam. Kata-kata itu meluncur tanpa keraguan, menggema melalui pelantang suara yang masih terhubung dengan sistem rumah. Ruangan itu seketika meledak dalam keributan. Om Darmawan mengetukkan tongkatnya ke lantai berkali-kali untuk menenangkan suasana. Matanya yang tajam menatap tajam ke arahku dan Bagas secara bergantian. "Anya, apa maksud semua ini? Jelaskan pada kami." "Bagas bilang kau kabur karena depresi." Aku menoleh ke arah sesepuh keluarga itu, memberikannya anggukan hormat. "Malam ini, semua kebohongan akan berakhir, Om Darmawan. Suamiku tercinta ini tidak menderita karena kehilanganku. Dia yang merencanakannya." Aku kembali menekan layar pengendali jarak jauh di tanganku. Layar proyektor raksasa yang semula digunakan untuk menampilkan foto-foto kenanganku yang telah diedit sedemikian rupa, kini berkedip mati sesaat sebelum menampilkan sebuah video dengan kualitas sangat jernih. Itu adalah rekaman dari ruang kerja Bagas. Suara percakapan di dalam video itu menggelegar ke seluruh penjuru rumah. "Bagaimana, sayang? Kamu sudah mencairkan dananya?" Suara Siska di dalam rekaman terdengar manja saat ia duduk di pangkuan Bagas. "Sulit, Siska. Uang dari rekening pasif si bodoh itu sudah hampir habis kugunakan untuk membayar lunas rumah ini." Balasan Bagas di layar membuat semua orang tersentak. Aku melirik Ibu Ratna yang kini mematung dengan mulut ternganga. Lalu, adegan paling mematikan itu pun terputar. Botol kaca kecil di atas meja. Penjelasan Siska tentang racun aconitum di pasar gelap. Rencana rinci untuk mencampurkan racun itu ke dalam sup jamur kesukaanku, membawaku ke rumah sakit, dan membuangku di hutan hujan mas demi mencairkan asuransi jiwa senilai 50 miliar. Semua itu terekam sempurna, tanpa celah, menelanjangi rencana biadab mereka di depan seluruh keluarga besar, kolega bisnis, dan tetangga yang hadir. Jeritan ngeri dan kutukan kasar mulai terdengar dari para tamu. Beberapa kerabat Bagas yang tadinya bersimpati kini menatapnya dengan tatapan jijik dan penuh kebencian. Om Darmawan memegangi dadanya. Napasnya tersengal menahan amarah yang luar biasa besar melihat keponakannya sendiri terbukti merencanakan pembunuhan yang begitu keji. Itu palsu. Itu editan. Video itu hasil rekayasa kecerdasan buatan. Bagas berteriak panik, menunjuk-nunjuk layar proyektor. Anya menjebakku. Dia memfitnahku. "Benarkah?" Balasku tersenyum sinis. Aku memberi isyarat kepada dua orang pria berpakaian preman yang tadi mengantar karangan bunga. Mereka segera membagikan setumpuk kertas fotokopi kepada para tamu terdekat, membiarkan kertas-kertas itu berpindah tangan dengan cepat. "Itu adalah salinan asli dokumen rumah ini dan rincian utang piutangmu, Mas," ucapku lantang, memastikan setiap orang mendengar. "Kau mengira rumah ini atas namamu? Salah besar. Rumah ini sudah kuubah menjadi hak milikku sepenuhnya sejak sebelum pesta pertama kita. Kau dengan bodohnya menggadaikan sertifikat itu ke rentenir gelap atas namaku, memalsukan tanda tanganku, dan berutang belasan miliar rupiah dengan bunga mencekik untuk membiayai gaya hidup palsumu." Aku berjalan mendekati Bagas yang kini gemetar hebat, kakinya seolah tak lagi mampu menopang tubuhnya. "Kau tidak punya apa-apa, Bagas. Rumah ini milikku. Uang yang kau curi adalah uang warisanku. Asuransi yang kau harapkan itu tidak akan pernah cair karena aku masih hidup. Dan utang belasan miliar itu murni menjadi tanggung jawabmu karena kau memalsukan identitas." "Bohong, kau bohong," bisik Bagas parau. Matanya liar menatap sekeliling. Tidak ada satupun wajah yang bersimpati padanya. Siska masih menangis sesenggukan di lantai, merutuki nasibnya yang hancur seketika. "Dia tidak berbohong, Bagas." Sebuah suara wanita yang sangat tegas dan berwibawa membelah kerumunan. Bu Sari, direktur utama perusahaan tempat Bagas bekerja, melangkah maju ke garis depan. Penampilannya yang elegan dan sorot matanya yang tajam membuat Bagas semakin menciut. "Bu Sari, Ibu." Bagas terbata-bata, mencoba mencari perlindungan pada atasannya itu. "Tolong saya, Bu, ini semua salah paham. Istri saya sudah gila." Bu Sari mengabaikan uluran tangan Bagas.
Ia berdiri di sampingku, menatap Bagas dengan tatapan merendahkan. Satu-satunya orang gila di sini adalah kau, Bagas. Berani-beraninya kau menggunakan uang perusahaan untuk proyek fiktifmu, dan berani-beraninya kau mengkhianati istri yang selama ini menutupi ketidakmampuanmu. Bu Sari mengeluarkan sebuah map putih berlogo perusahaan dan melemparkannya tepat ke wajah Bagas. Map itu jatuh berserakan di lantai, menampilkan surat-surat resmi berstempel basah. Mulai detik ini, kau dan Siska dipecat dengan tidak hormat, tegas Bu Sari, suaranya menggema bagai ketukan palu hakim. Tim audit kami sudah menemukan bukti penggelapan dana korporat sebesar 5 miliar rupiah yang kalian lakukan. Kami akan menuntut kalian berdua ke pengadilan atas tindak pidana korupsi dan penipuan. Dan yang terpenting, kau harus tahu siapa orang yang sebenarnya kau curi uangnya. Bu Sari menoleh kepadaku, membungkuk sedikit dengan penuh rasa hormat. Bagas, perkenalkan. Istrimu, Anya, adalah pemegang saham mayoritas tunggal dan pemilik asli perusahaan tempatmu bekerja selama 5 tahun terakhir. Kau selama ini hanya pion kecil yang digaji oleh uang istrimu sendiri. Kehancuran total tergambar di wajah Bagas. Fakta terakhir itu adalah pukulan telak yang meruntuhkan sisa-sisa kewarasannya. Pria narsistik yang selalu merasa superior karena menjadi pencari nafkah itu kini disadarkan bahwa ia bukanlah siapa-siapa. Seluruh kesombongannya hanyalah ilusi yang kubiarkan hidup demi menjaga harga dirinya. Dan kini, aku merenggut semuanya sekaligus. Bagas jatuh berlutut di hadapanku. Tidak ada lagi pria sombong yang mencemoohku di tengah hutan malam itu. Yang ada hanyalah sesosok cangkang kosong yang miskin, penuh utang, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan seluruh harga dirinya di depan keluarga besarnya sendiri. Aku menatapnya dari atas, tak merasakan setitik pun belas kasihan. Selamat atas lembaran hidup barumu, sayang. Nikmatilah neraka yang kau ciptakan sendiri. Suasana di dalam ruang tamu megah itu kini tak ubahnya seperti ruang sidang pengadilan inkuisisi yang kejam. Hening yang mencekam hanya dipecahkan oleh suara isak tangis tertahan dari Siska dan napas memburu Bagas yang masih bersimpuh di lantai marmer. Di sekeliling mereka, ratusan pasang mata yang tadinya memandang dengan kekaguman palsu, kini menyorotkan tatapan jijik, marah, dan penuh penghakiman. Panggung sandiwara yang mereka bangun dengan susah payah telah hancur berkeping-keping, menimpa kepala mereka sendiri. Om Darmawan melangkah maju menembus kerumunan. Pria tua yang sangat dihormati itu gemetar hebat, bukan karena usia, melainkan karena amarah yang tak terbendung. Urat-urat di pelipisnya menonjol. Ia mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya ke lantai marmer dengan tenaga yang mengejutkan hingga menimbulkan bunyi, prak, yang nyaring. Bagas, bentak Om Darmawan, suaranya menggelegar memantul di dinding-dinding rumah mewah itu. Kau bukan keponakanku lagi. Malam ini juga, aku mencoret namamu dan nama ibumu dari silsilah keluarga besar kita. Kau adalah noda, aib paling menjijikkan yang pernah lahir di garis keturunan ini. Bagas mendongak, wajahnya bersimbah air mata kepanikan. Om Darmawan, tolong dengarkan penjelasanku dulu. Om, ini semua salah paham. Anya merencanakan semua ini untuk menjebakku karena dia cemburu. Tutup mulutmu, keparat. Raung Om Darmawan, memotong alasan murahan itu. Bukti di layar itu sudah lebih dari cukup. Kau mengira kami semua bodoh. Kau meracuni istrimu sendiri demi uang, lalu bersenang-senang memamerkan selingkuhanmu di acara duka citanya. Binatang pun masih punya naluri melindungi keluarganya. Tapi kau lebih rendah dari kotoran. Keluarga besar yang tadinya duduk di barisan depan kini berdiri serentak. Tante-tante yang beberapa saat lalu memuji kesuksesan Bagas, kini meludah ke lantai marmer di dekat kaki pria itu. Anak tidak tahu diuntung, teriak salah satu dari mereka. Pantas saja gajinya kecil tapi gayanya selangit, ternyata pencuri harta istri. Pembunuh berdarah dingin, timpal seorang tetangga yang berdiri di dekat pintu masuk. Tega-teganya kau berakting menangis di televisi sementara istrimu kau buang ke hutan. Dasar psikopat. Hujatan demi hujatan mengalir deras bagai hujan batu yang menimpa Bagas dan Siska. Siska menutupi telinganya, menangis histeris. Ia mencoba merangkak menjauh dari Bagas,
seolah menjaga jarak dari pria itu bisa membersihkan namanya dari dosa besar ini. Ini semua ide Bagas. Dia yang memaksaku. Dia yang bilang ingin membunuh istrinya supaya kita bisa kaya. Jerit Siska, mulai mengkhianati sekutunya sendiri demi menyelamatkan diri. Pelacur pembohong. Balas Bagas tak kalah histeris, menunjuk Siska dengan beringas. Kau yang membelikan racun itu. Kau yang merayuku setiap malam di kantor untuk meninggalkan Anya. Aku menyaksikan pertengkaran mereka dengan senyum tipis. Aliansi kejahatan selalu rapuh ketika dihadapkan pada kehancuran mutlak. Mereka saling mencabik, saling menyalahkan, memperlihatkan sifat asli mereka yang serakah dan pengecut ke hadapan dunia. Di tengah kekacauan itu, Inspektur Bayu yang sejak tadi menyamar menjadi tamu undangan berjaket kulit, akhirnya melangkah maju. Ia membuka jaketnya, memperlihatkan lencana kepolisian yang berkilat tertimpa cahaya lampu. 4 orang anak buahnya yang menyamar sebagai pelayan catering langsung bergerak taktis, mengepung Bagas dan Siska dari segala sisi. Selamat malam, ucap Inspektur Bayu dengan nada berat dan resmi. Suasana kembali hening, digantikan oleh ketegangan hukum yang mengikat. Bagas, Siska, Anda berdua resmi ditahan. Inspektur Bayu memberi isyarat, dan 2 petugas kepolisian langsung menarik Bagas dan Siska untuk berdiri dengan kasar. Suara besi bergemerincing terdengar tajam saat borgol dikunci rapat di pergelangan tangan mereka berdua. Kalian ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP Yungto pasal 53. Selain itu, kalian juga dijerat pasal berlapis terkait penipuan asuransi, pemalsuan dokumen hak milik, dan penggelapan dana perusahaan yang baru saja dilaporkan oleh Direktur Utama Anda. Lanjut Inspektur Bayu membacakan dakwaannya. Kalian punya hak untuk diam. Apapun yang kalian katakan dapat dan akan digunakan memberatkan kalian di pengadilan. Pak Polisi, tolong. Saya tidak bersalah. Saya dipaksa. Siska terus meronta dan menjerit, membuat rambut sanggulnya yang rapi berantakan seperti orang gila. Riasan wajahnya luntur oleh air mata dan keringat, meninggalkan jejak hitam pekat di pipinya. Bagas tidak lagi melawan. Tubuhnya lemas. Tatapannya kosong menatap lantai marmer yang kini menjadi saksi bisu kejatuhannya. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Hukuman puluhan tahun penjara sudah menantinya di depan mata. Namun, urusanku belum selesai. Masih ada satu hama lagi yang harus kubersihkan dari rumahku malam ini. Aku memutar tubuhku perlahan, menatap tajam ke arah sudut ruangan tempat Ibu Ratna berdiri membeku. Wanita tua yang selalu memanggilku beban dan perempuan mandul itu kini tampak seperti ayam sayur yang disiram air mendidih. Wajahnya yang tadinya congkak kini pias tak berdarah. Tubuhnya bergetar hebat hingga gamis sutranya ikut bergoyang. Aku melangkah perlahan mendekatinya. Setiap ketukan sepatu hak tinggiku di lantai membuat Ibu Ratna semakin menyusut ketakutan, menempelkan punggungnya ke dinding. Nah, ibu mertuaku tersayang, sapaku dengan nada lembut yang sangat mematikan. Sepertinya pangeran kebanggaan ibu baru saja mendapat tiket emas ke penjara. Lalu, bagaimana dengan nasib nyonya besar di istana ini? Ibu Ratna menelan ludah. Ia memaksakan sebuah senyum yang tampak seperti seringai menyedihkan. Anya. Nak Anya, ini pasti ada salah paham. Kan, nak? Ibu tidak tahu apa-apa soal ini. Ibu bersumpah, ibu tidak tahu Bagas sejahat itu padamu. Kamu tahu sendiri kan, ibu sangat menyayangimu, kamu menantu kesayangan ibu. Aku tertawa keras. Tawa yang menggema ke seluruh ruangan, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya merinding. Menantu kesayangan? Bukankah ibu selalu bilang aku ini parasit? Perempuan mandul pembawa sial? Pohon kering yang cuma bisa menghabiskan beras di rumah. Itu cuma candaan orang tua. Nak, ibu salah bicara waktu itu. Ibu Ratna mulai menangis, memohon belas kasihan di hadapan ratusan pasang mata yang kini menatapnya dengan penuh rasa muak. Candaan? Aku menghentikan tawaku secara mendadak. Tatapanku menajam, menembus tepat ke jantungnya yang busuk. Mencuri perhiasan peninggalan almarhumah ibuku dari dalam brankasku. Apakah itu juga candaan, ibu? Ibu Ratna tersentak. Ia secara refleks memegangi kalung berlian raksasa dan rentetan gelang emas yang melingkar di leher dan lengannya. Lepaskan.
Perintahku sedingin es kutub. Anya, tapi ini... Lepaskan sekarang, atau aku akan menyuruh polisi menjeratmu dengan pasal pencurian di atas pasal percobaan pembunuhan yang melibatkan anakmu. Bentakku, suaraku menggelegar hingga Ibu Ratna memeki kaget. Dengan tangan gemetar hebat, wanita tua itu melepaskan kalung, gelang, dan cincin yang menempel di tubuhnya, lalu meletakkannya di atas meja catering dengan suara bergemeletuk kasar. Bagus, ucapku, mengambil perhiasan ibuku dan menyerahkannya kepada Pak Tirto. Aku kembali menatap Ibu Ratna dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sekarang, karena kau sudah tahu bahwa rumah ini adalah milikku 100%, dan anakmu yang pembunuh itu sudah tidak bisa lagi memberimu uang sepeser pun, aku ingin kau keluar dari rumahku. Ibu Ratna jatuh terduduk di lantai, meratap dan menyembah kakiku. Anya, tolong jangan usir ibu. Nak, ibu tidak punya rumah lagi. Rumah lama ibu sudah dijual oleh Bagas untuk menutupi gaya hidupnya. Ibu harus tinggal di mana malam ini? Tolong, nak, biarkan ibu tinggal di sini. Ibu rela jadi pembantumu asal ada tempat berteduh? Aku menatapnya tanpa setitik pun rasa kasihan. Wanita ini tidak pernah menaruh belas kasihan padaku saat aku menderita di bawah hinaannya selama bertahun-tahun. Ia menikmati harta hasil darahku dan bersorak di atas rencana pembunuhanku. Kau bisa tidur di kolong jembatan bersama tikus-tikus jalanan. Ibu, itu tempat yang paling pantas untukmu, jawabku telak. Keluar dari rumahku sekarang juga. Jangan bawa apapun. Tidak sehelai pakaian pun dari lemarimu. Tidak satu tas pun dari kamarmu. Keluar hanya dengan pakaian menjijikkan yang melekat di badanmu saat ini. Ibu Ratna meraung sejadi-jadinya. Menangis berguling-guling di lantai mencoba mencari simpati dari kerabat keluarga besar yang hadir. Namun, Om Darmawan dan kerabat lainnya hanya memalingkan wajah, merasa terlalu jijik untuk bahkan sekadar menatapnya. Aku memberi isyarat kepada dua petugas keamanan rumah yang sejak tadi berdiri berjaga di dekat pintu. Mereka segera maju, menarik lengan Ibu Ratna dengan kasar tanpa memedulikan tangisannya, lalu menyeretnya keluar dari pintu utama rumah. Malam itu, di bawah sorotan lampu megah dan disaksikan oleh ratusan tamu undangan, penghakiman publik telah dilaksanakan dengan sempurna. Bagas dan Siska digiring keluar dengan tangan terborgol menuju mobil polisi, diiringi sorakan cemoohan dan sumpah serapah dari tetangga dan kolega. Sementara Ibu Ratna dibuang ke jalanan malam yang dingin, tanpa uang, tanpa tempat tinggal, dan tanpa ada satu orang pun di dunia ini yang sudi menampungnya. Di teras rumah, aku berdiri memperhatikan mobil patroli polisi yang menyalakan lampu rotator biru dan merahnya, membelah kegelapan malam. Di ujung jalan, sayup-sayup aku masih bisa mendengar tangisan histeris Ibu Ratna yang tertatih-tatih berjalan menjauh, menembus dinginnya angin malam sendirian. Para tamu undangan mulai berpamitan satu persatu. Mereka berjalan menunduk, tidak berani menatap mataku. Dihinggapi rasa bersalah karena sempat memakan kebohongan mentah-mentah dari mulut suamiku. Om Darmawan menghampiriku sejenak sebelum masuk ke mobilnya, menepuk bahuku perlahan sebagai bentuk permintaan maaf atas nama seluruh keluarga besar. Bu Sari tersenyum penuh hormat, berpamitan untuk segera memproses pemecatan suamiku keesokan paginya. Rumah megah ini perlahan menjadi sepi. Tenda putih di halaman depan kini terasa kosong dan dingin. Para pekerja catering mulai membereskan sisa-sisa kekacauan di ruang tamu. Aku kembali melangkah masuk, merasakan keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara hinaan ibu mertua, tidak ada lagi senyum palsu suamiku, dan tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan yang selama bertahun-tahun mengurungku. Aku mengambil gelas kristal bersih dari atas meja, menuangkan sedikit air putih, lalu meminumnya. Air itu terasa jauh lebih manis dari anggur termahal manapun di dunia. Keadilan telah ditegakkan dengan tanganku sendiri. 2 hari telah berlalu sejak malam penghakiman di pesta itu. Pagi ini, udara terasa sangat segar. Matahari bersinar terang, cahayanya menembus jendela kaca besar di ruang makan utama, menghangatkan lantai marmer yang kini telah bersih dari segala noda dan kotoran. Aku duduk di kursi kepala meja makan, tempat yang dulunya selalu diduduki oleh Bagas dengan segala kesombongannya. Di tanganku terdapat secangkir teh kamomil hangat. Tidak ada lagi rasa pahit metalik. Tidak ada lagi ketakutan akan racun yang mengintai di setiap suapan. Rumah ini, hidupku, dan kebebasanku kini sepenuhnya berada di bawah kendaliku.
Suara sirine polisi yang mendekat memecah keheningan pagi. Pak Tirto melangkah masuk ke ruang makan, memberikan anggukan hormat ke arahku. "Mereka sudah tiba, Non Anya," lapor pria tua itu dengan raut wajah puas. Aku meletakkan cangkir tehku secara perlahan. "Buka gerbangnya, Pak Tirto. Mari kita sambut tamu-tamu kita." Hari ini adalah jadwal reka ulang adegan tindak pidana atau rekonstruksi perkara yang dipimpin langsung oleh Inspektur Bayu. Karena kasus ini melibatkan percobaan pembunuhan berencana, pihak kepolisian membutuhkan gambaran visual yang tepat mengenai bagaimana Bagas dan Siska meracuni makananku di rumah ini sebelum mereka membuangku ke hutan. 2 mobil van bertuliskan unit reserse kriminal memasuki pelataran rumah. Pintu belakang terbuka, dan beberapa petugas kepolisian melangkah turun, disusul oleh 2 sosok yang membuat senyum dingin perlahan mengembang di bibirku. Bagas dan Siska. Penampilan mereka benar-benar tak bisa dikenali dibandingkan dengan malam pesta itu. Keduanya mengenakan baju tahanan berwarna oranye menyala yang kebesaran. Tangan mereka diborgol ke depan. Wajah Bagas yang biasanya selalu terawat rapi kini ditumbuhi jambang kasar. Matanya cekung dengan kantung mata hitam pekat, dan kulitnya terlihat kusam. Rambutnya berantakan, kehilangan segala bentuk keangkuhan yang selalu ia pamerkan. Sementara itu, Siska jauh lebih mengenaskan. Wanita yang selalu memamerkan kecantikannya itu kini terlihat kusut masai. Wajahnya pucat pasi tanpa riasan, rambutnya yang dulunya selalu disanggul rapi kini tergerai kusut dan lepek. Tidak ada lagi gaun mahal, tidak ada lagi perhiasan berlian. Mereka tampak seperti 2 ekor tikus got yang baru saja ditarik keluar dari selokan kotor. Inspektur Bayu menggiring mereka masuk ke dalam rumah, langsung menuju ke arah ruang makan tempatku duduk menunggu. Saat pandangan Bagas bertemu dengan tatapanku, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya bergetar hebat. Rasa malu dan hancur menggerogoti setiap inci sisa harga dirinya. "Selamat pagi, Nyonya Anya," sapa Inspektur Bayu formal. "Kami akan memulai rekonstruksi adegannya." Sesuai rekaman CCTV, peracunan itu dilakukan di area dapur kotor saat catering sedang disiapkan. Aku mengangguk. "Silakan, Inspektur. Saya akan menyaksikannya dari sini." Petugas membawa Bagas dan Siska ke arah meja dapur island yang membatasi ruang makan dan area dapur kotor. Inspektur Bayu meletakkan sebuah botol kecil kosong dan mangkuk keramik putih di atas meja sebagai properti rekonstruksi. "Baik, Saudara Bagas, Saudari Siska. Tunjukkan kepada kami siapa yang menuangkan racun aconitum itu ke dalam mangkuk sup korban," perintah Inspektur Bayu tegas. Disinilah pertunjukan sesungguhnya dimulai. Tembok aliansi mereka yang sudah retak sejak malam penangkapan, kini hancur berkeping-keping. Bagas menunjuk Siska dengan tangannya yang terborgol, matanya melotot penuh kebencian. "Dia, Pak Polisi, dia yang menuangkannya. Saya sudah bilang saya tidak mau melakukan ini. Tapi Siska terus memaksa saya." Dia yang membawa botol itu dari tasnya dan meneteskannya langsung ke mangkuk Anya. Siska tersentak kaget. Wajahnya memerah karena amarah yang memuncak. Ia menatap Bagas seolah ingin mencabik-cabik wajah pria itu. "Bohong. Kau jantan pengecut. Kau yang merencanakan semuanya demi asuransi 50 miliar itu. Kau yang menuangkan racun itu sambil tertawa girang karena akhirnya bisa menyingkirkan istrimu. Aku hanya berdiri melihatmu." "Tutup mulutmu, pelacur murahan," raung Bagas, kehilangan seluruh kendali urat malunya. Ia meronta, mencoba menerjang Siska namun segera ditahan oleh 2 orang polisi berbadan tegap. "Gara-gara kau merayuku, aku menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Kalau bukan karena ide gilamu, aku masih hidup tenang di rumah mewah ini." Siska meludah tepat ke wajah Bagas. Air liurnya mengenai pipi pria itu, membuat suasana semakin memanas. "Tenang di rumah mewah ini. Kau itu cuma parasit miskin yang menumpang hidup pada uang istrimu. Kau kira aku mau denganmu kalau kau bukan manajer kaya? Begitu aku tahu kau cuma pion bodoh yang penuh utang, aku menyesal pernah menyentuhmu. Kau membuatku hancur. Kau menghancurkan karirku." Bagas menggeram marah, ia mengangkat kakinya dan mencoba menendang Siska. Namun polisi segera menariknya mundur hingga ia terjatuh berlutut di lantai. Tangis putus asa meledak dari mulut suamiku itu.
Ia memukulkan kedua tangannya yang terborgol ke lantai marmer berulang kali, meratapi nasibnya yang kini tak lebih berharga dari sampah. Ikatan cinta palsu yang mereka banggakan di depanku ternyata tidak lebih tebal dari selembar kertas. Begitu dihadapkan pada ancaman jeruji besi, mereka saling menerkam bagai anjing liar kelaparan. Tepat pada saat kekacauan itu terjadi di dalam rumah, terdengar keributan dari arah gerbang depan. Suara lengkingan seorang wanita yang menangis berpadu dengan bentakan petugas keamanan rumahku. "Biarkan saya masuk. Saya ini ibunya Bagas. Saya mertuanya pemilik rumah ini. Lepaskan saya." Aku memberi isyarat kepada Pak Tirto. "Biarkan dia masuk. Pak, sepertinya keluarga ini butuh reuni yang lengkap." Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya menerobos masuk ke pelataran teras depan, lalu merangkak masuk ke ambang pintu utama dengan kondisi yang membuat siapapun akan memalingkan wajah karena iba sekaligus jijik. Itu Ibu Ratna. Penampilannya sungguh di luar nalar. Gamis sutra emas yang ia kenakan dengan sombong 2 malam lalu kini robek di beberapa bagian, berlumuran lumpur kotor dan noda makanan. Wajahnya cemong oleh debu jalanan, rambutnya acak-acakan penuh serpihan daun kering. Aroma busuk yang menyengat langsung menguar, perpaduan antara bau keringat, sampah basah, dan pesing yang tertahan. Selama 2 malam terakhir, wanita yang selalu membanggakan gaya hidup sosialitanya itu benar-benar tidur di pinggir jalan, menjadi gelandangan. Melihat kondisi ibunya yang begitu hina, pertahanan mental Bagas runtuh tak bersisa. "Ibu," bisik Bagas parau, air matanya mengalir deras menyapu debu di wajahnya sendiri. "Ya Tuhan, Ibu." Ibu Ratna merangkak mendekat, mengabaikan anak kandungnya yang terborgol, dan langsung mengarahkan tubuhnya kepadaku. Ia bersujud di lantai, tepat di ujung sepatu hak tinggiku. Tangannya yang kotor dan gemetar terulur, memeluk pergelangan kakiku dengan erat. "Nak Anya, menantu kesayangan ibu." Ratap Ibu Ratna dengan suara serak, menangis terisak-isak hingga tubuhnya terguncang. "Tolong Ibu, Nak, Ibu mohon ampun. 2 hari ini Ibu kelaparan. Ibu mencoba tidur di emperan toko tapi diusir preman. Ibu mengorek tempat sampah mencari sisa makanan. Ampuni Ibu, Nak. Ibu salah. Ibu menyesal pernah menghinamu. Tolong izinkan Ibu tinggal di paviliun belakang. Jadikan Ibu pembantumu tidak apa-apa. Asal Ibu bisa makan dan tidur di tempat yang aman." Bagas yang melihat ibunya mencium sepatuku tak kuasa lagi menahan penderitaannya. Ia merangkak maju, diseret oleh borgolnya, hingga berada di samping ibunya. Pria narsistik itu kini berlutut di hadapanku, mendongak menatapku dengan wajah yang dipenuhi air mata dan ingus. "Anya, sayangku." Suara Bagas bergetar memilukan, mencoba memainkan kartu terakhir dari masa lalu kami. "Ingatkah kau masa-masa indah kita di awal pernikahan? Aku mencintaimu, Anya. Sungguh. Aku hanya hilaf. Setan telah membutakanku. Kau wanita yang pemaaf. Kau selalu lembut dan penuh kasih. Tolong cabut laporanmu, Anya. Beri aku 1 kesempatan lagi untuk membuktikan cintaku. Aku bersedia menjadi budakmu seumur hidup asal kau tidak memenjarakanku. Kasihani ibuku. Anya, kasihani suamimu ini." Siska yang melihat momen itu ikut menjatuhkan dirinya ke lantai. "Nyonya Anya, tolong saya juga. Saya dijebak oleh Bagas. Dia yang memaksa saya. Saya mohon, lepaskan saya." Ruang makan itu kini dipenuhi oleh paduan suara tangisan putus asa. 3 orang antagonis yang dulu merasa paling berkuasa, yang dulu tertawa melihatku sekarat di tengah hutan, kini bersujud, mengemis, merendahkan diri mereka hingga ke titik paling dasar dari martabat manusia di bawah kakiku. Inilah momennya. Inilah katarsis yang kutunggu-tunggu sejak malam pertama aku memuntahkan darah di rumah ini. Perasaanku sungguh luar biasa tenang. Tidak ada euforia berlebihan. Hanya kepuasan absolut layaknya seorang hakim yang baru saja menjatuhkan palu keadilan. Aku menarik kakiku perlahan, melepaskan diri dari cengkeraman kotor Ibu Ratna. Aku berdiri tegak, menatap mereka bertiga dari atas ke bawah seolah mereka adalah sekelompok serangga yang mengganggu pemandanganku. "Bagas," ucapku dengan suara datar, menggema dingin menembus tangisan mereka. "Kau menyebut dirimu suamiku?
Kau suamiku hanya saat kau bisa mencuri uang dari rekening rahasiaku. Saat kau merasa aku sudah tidak berguna dan polis asuransiku mau cair, aku hanya kau anggap beban. Masa lalu indah yang kau bicarakan itu sudah mati. Kau membunuhnya dengan tanganmu sendiri di hutan hujan mas malam itu. Aku beralih menatap Siska yang menunduk gemetar. Dan kau, Siska, kau mengira bisa merebut posisiku dan menjadi nyonya di rumah ini? Kau hanyalah pion bodoh yang dikorbankan oleh pria narsistik ini. Nikmatilah tidur di balik jeruji besi dingin sebagai ganti atas gaun-gaun mahal hasil uang curianmu. Terakhir, pandanganku jatuh pada sosok menyedihkan di kakiku. Ibu. Dulu ibu selalu menyuruhku bekerja menjadi pembantu karena menganggapku tidak berguna. Sekarang, bahkan untuk menjadi pembantu yang membersihkan toilet rumahku pun, aku tidak sudi mempekerjakan ibu. Ibu bukan lagi tanggung jawabku. Ibu bukan siapa-siapa di sini. Tangisan mereka semakin keras. Meraung-raung meratapi penolakan mutlakku. Mereka mencoba meraihku lagi, namun dengan satu isyarat tangan, para petugas kepolisian langsung menarik mundur Bagas dan Siska dengan kasar. Reka adegannya sudah cukup, Inspektur Bayu, kataku tanpa menoleh lagi ke arah mereka. Silakan bawa kembali para tahanan ini ke tempat yang seharusnya. Inspektur Bayu mengangguk hormat. Bawa mereka ke mobil. Perintahnya kepada anak buahnya. Bagas dan Siska diseret paksa keluar dari ruang makan. Mereka berteriak, memanggil namaku, memohon ampun dengan sisa suara yang mereka miliki. Namun aku mematung, sama sekali tak tersentuh. Pak Tirto, panggilku tenang. Siap, Non Anya. Panggil petugas keamanan. Angkat wanita tua ini dan buang dia keluar gerbang. Jika dia berani mendekat lagi ke rumah ini dalam radius 100 meter, laporkan ke polisi atas tuduhan masuk tanpa izin dan gangguan ketertiban. Dua petugas keamanan bertubuh besar segera mengangkat tubuh Ibu Ratna di kedua lengannya. Wanita parubaya itu meronta-ronta dan menjerit memanggil namaku dan nama Bagas secara bergantian, namun suaranya perlahan menjauh saat ia diseret keluar menuju jalan raya. Aku berjalan mengikuti mereka hingga ke ambang pintu utama. Kulihat petugas kepolisian memasukkan Bagas dan Siska ke dalam mobil tahanan, lalu menutup pintunya rapat-rapat. Di luar gerbang besi yang tinggi, Ibu Ratna terjerembab di aspal jalan, menangis meratapi langit yang tak akan pernah lagi memberikan kemewahan untuknya. Aku berdiri di teras, melipat kedua tanganku di depan dada. Angin sejuk meniup lembut rambutku. Hidup kalian di rumah ini, hanya sampai di sini, beban. Gumamku pelan, mengembalikan kalimat laknat itu kepada pemilik aslinya. Dengan gerakan elegan dan tanpa sedikit pun keraguan, aku berbalik melangkah masuk. Kututup pintu kayu jati raksasa itu rapat-rapat, menguncinya, dan memutus selamanya bayang-bayang mereka dari lembaran hidupku yang baru. Panggung sandiwara telah benar-benar ditutup. Kehancuran mereka kini sudah mutlak. 1 tahun telah berlalu sejak malam badai yang meruntuhkan segala kepalsuan dalam hidupku. Matahari sore menyepuh langit ibu kota dengan warna jingga keemasan, menembus kaca jendela raksasa di ruang kerjaku yang terletak di lantai 40 sebuah gedung pencakar langit. Aku berdiri menghadap jendela, menatap lautan kendaraan yang merayap pelan di bawah sana, sambil menyesap teh hijau hangat dari cangkir porselen. Aroma peppermint yang menenangkan menguar dari sudut ruangan, menyapu bersih sisa-sisa ketegangan usai rapat direksi yang panjang. Di atas meja kerja mahoniku, tergeletak sebuah majalah bisnis ternama edisi bulan ini. Wajahku terpampang jelas di halaman sampulnya, mengenakan setelan blazer biru dongker yang elegan, dengan tatapan tajam yang memancarkan kepercayaan diri. Tajuk besar bercetak tebal di bawah fotoku berbunyi, Anya, meramu keajaiban dari balik kematian, membawa Natura Medica menjadi raksasa farmasi baru. Siapa yang menyangka, ilmu botani dan toksikologi yang dulu kukubur dalam-dalam demi menjaga ego rapuh seorang pria, kini justru menjadi fondasi kekaisaran bisnisku. Aku mendirikan perusahaan farmasi yang fokus pada pengembangan penawar racun dan obat-obatan dari bahan alam. Aku menggunakan sisa kekayaan peninggalan ayahku dengan cerdas, dibantu oleh para kolega yang jujur, untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Racun aconitum yang hampir menghentikan detak jantungku di hutan malam itu telah memicu denyut nadi kehidupan yang jauh lebih besar. Pintu ruang kerjaku terbuka pelan, diiringi ketukan ringan yang sangat kukenal.
Aku menoleh dan mendapati Dimas melangkah masuk. Ia tidak lagi mengenakan jas dokter putihnya, melainkan kemeja kasual yang membuatnya terlihat sangat tampan. Senyum hangatnya selalu berhasil membuat hatiku terasa penuh. CEO kita sepertinya belum mau pulang meskipun jam kantor sudah berakhir. Goda Dimas Raya berjalan menghampiriku. Ia melingkarkan lengannya di pinggangku, menaruh dagunya di bahuku, dan ikut menatap pemandangan kota di luar jendela. Aku tertawa kecil, menyandarkan kepalaku ke dadanya. Tanganku terangkat, mengusap punggung tangannya. Sebuah cincin berlian berpotongan zamrud melingkar cantik di jari manisku, memantulkan cahaya matahari sore. 6 bulan yang lalu, pria yang setia menyelamatkanku dan merawatku hingga pulih ini melamarku di tempat yang sama persis saat pertama kali kami bertemu di bangku kuliah. Bulan depan, kami akan melangsungkan pernikahan. Sebuah perayaan cinta yang sesungguhnya, tanpa kebohongan, tanpa niat terselubung. Aku hanya sedang merefleksikan banyak hal. Dimas, ucapku pelan. Melihat majalah itu, rasanya seperti membaca kisah hidup orang lain. Terkadang aku masih tidak percaya seberapa jauh kita melangkah sejak malam di klinik rahasiamu itu. Dimas mengecup pelipisku dengan lembut. Kamu pantas mendapatkan semua ini, Anya. Kamu mengubah racun mematikan itu menjadi obat bagi dirimu sendiri. Aku sangat bangga padamu. Tepat saat kami sedang menikmati momen tenang itu, pintu ruang kerjaku kembali diketuk. Pak Tirto, yang kini menjabat sebagai kepala keamanan dan asisten pribadiku di perusahaan, melangkah masuk membawa sebuah map coklat. Pria tua itu tersenyum melihat kebersamaan kami, lalu berdeham pelan dengan sopan. Maaf mengganggu waktu istirahat Nyonya dan Dokter Dimas, ucap Pak Tirto. Saya baru saja kembali dari pengadilan negeri. Ada beberapa berkas pembaruan hukum yang harus Nyonya ketahui terkait kasus tahun lalu. Aku melepaskan pelukan Dimas dan berjalan menuju meja kerjaku. Duduklah, Pak Tirto. Bagaimana hasil sidang putusan bandingnya? Pak Tirto menyerahkan map coklat itu kepadaku. Matanya menyiratkan kepuasan yang mendalam. Banding mereka ditolak mentah-mentah oleh hakim tinggi, Non Anya. Hukuman mereka sudah berkekuatan hukum tetap. Aku membuka map tersebut dan membaca lembar putusan akhirnya. Bagas dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas kejahatan berlapis, percobaan pembunuhan berencana, penipuan asuransi, pemalsuan dokumen, dan penggelapan dana perusahaan. Siska, sebagai kaki tangannya, dijatuhi hukuman 15 tahun kurungan. Orang dalam saya di lembaga pemasyarakatan juga memberikan laporan terbaru tentang kondisi mereka di dalam sana. Lanjut Pak Tirto dengan nada suara yang sedikit merendah, namun sulit menyembunyikan nada kemenangannya. Mantan suami Nyonya rupanya tidak bisa membuang sifat narsistik dan kesombongannya meskipun sudah berstatus narapidana. Ia mencoba menantang ketua geng di blok selnya karena merasa dirinya mantan manajer berpendidikan tinggi. Lalu apa yang terjadi? Tanya Dimas yang kini duduk di sofa seberang meja. Dia dihajar habis-habisan oleh belasan narapidana lain di kamar mandi penjara minggu lalu. Jawab Pak Tirto telak. Tulang rusuknya patah 3. Dan salah satu narapidana menusuk mata kanannya dengan sikat gigi yang diruncingkan. Mantan suami Nyonya kini buta sebelah. Dia menangis mengemis ampun, dan sekarang dijadikan babu rendahan yang harus membersihkan toilet seluruh blok setiap hari. Hidupnya benar-benar seperti di neraka. Aku menutup map tersebut tanpa mengubah ekspresi wajahku. Tidak ada rasa kasihan yang tersisa di hatiku. Karma itu sangat nyata. Dan ia datang menagih utangnya dengan bunga yang sangat tinggi. Mata yang dulu ia gunakan untuk memandangku rendah dan meremehkanku, kini telah dirampas secara paksa oleh kesombongannya sendiri. Bagaimana dengan Siska? Tanyaku singkat. Pak Tirto tersenyum tipis. Wanita itu ditempatkan di sel tahanan wanita kelas berat. Kecantikan yang selalu ia banggakan untuk merayu atasan kini sudah hancur. Kulitnya melepuh dan menghitam karena alergi air kotor di penjara. Oleh para narapidana senior di sana, Siska dipaksa menjadi buruh cuci. Ia harus mencuci pakaian dalam puluhan narapidana setiap hari dengan tangan kosong. Kalau dia menolak atau pekerjaannya kurang bersih, dia tidak akan diberi jatah makan. Sempurna, bisikku pelan. Mereka menelan buah dari pohon keserakahan yang mereka tanam sendiri. Aku berdiri dan mengambil tas tanganku. Terima kasih atas laporannya,
Pak Tirto, pekerjaan kita untuk hari ini sudah selesai. Ayo pulang. Setengah jam kemudian, aku dan Dimas berada di dalam mobil, membelah kemacetan jalanan ibu kota menuju sebuah restoran untuk merayakan hari jadi pertunangan kami. Langit perlahan meredup, digantikan oleh lampu-lampu jalanan kota yang mulai menyala terang. Mobil yang dikemudikan oleh sopir pribadi kami melaju tenang memasuki kawasan pinggiran kota yang sedikit lebih sepi, menunggu antrean lampu merah di sebuah persimpangan jalan di dekat area pasar tradisional. Aku menatap keluar jendela, mengamati hiruk-pikuk pedagang kaki lima dan orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba, pandanganku terpaku pada sebuah pemandangan di trotoar seberang jalan, tepat di samping bak sampah besi berukuran besar yang berbau menyengat. Sesosok wanita tua yang sangat kurus, dengan rambut beruban yang menggumpal kotor dan pakaian compang-camping berlapis debu tebal, sedang mengais-ngais tumpukan sampah sisa sayuran. Kulitnya gelap terbakar matahari, wajahnya dipenuhi keriput dan noda kotoran jalanan. Ia memegang sebuah bungkusan plastik berisi nasi sisa yang sudah basi. Itu Ibu Ratna. Wanita yang dulu selalu memamerkan tas bermerek dan memaksaku membelikannya perhiasan emas setiap bulan itu kini benar-benar menjadi gelandangan. Kewarasannya tampak sudah sepenuhnya lenyap. Aku memperhatikannya saat ia tiba-tiba tertawa sendiri. Tawanya melengking dan terdengar sangat gila. Ia menimang-nimang sebuah guling busuk yang ia temukan di tempat sampah, mengelusnya dengan penuh kasih sayang seolah itu adalah seorang bayi. Bagas, anakku sayang, manajer hebat, anak ibu yang paling tampan, gumam Ibu Ratna keras-keras kepada guling busuk tersebut, tidak peduli pada orang-orang yang lewat dan menutup hidung karena bau badannya. Lihat, ibu bawa makanan enak untukmu, makan yang banyak ya, nak, supaya istrimu yang mandul dan jadi beban itu mati kelaparan. Hahaha, dia mati di hutan. Bagas, kita kaya raya. Wanita tua itu terus tertawa ngeri sambil menyuapkan nasi basi itu ke arah guling tersebut. Beberapa anak jalanan melemparinya dengan kerikil sambil mengejeknya. Nenek gila. Namun ia hanya membalas dengan lemparan sampah sambil mengumpat tak karuan. Dimas yang menyadari arah pandanganku, ikut menoleh keluar jendela. Ia terdiam sejenak saat mengenali siapa gelandangan gila itu. Dimas meraih tanganku, menggenggamnya dengan erat. Kamu mau aku meminta seseorang dari dinas sosial untuk menjemputnya? Tanya Dimas dengan nada sangat hati-hati, khawatir pemandangan itu menggores kembali luka lamaku. Aku menatap Ibu Ratna untuk beberapa detik lagi. Mataku menelusuri keadaannya yang sangat hina, mengingat semua penderitaan dan air mata yang harus kutelan saat berada di bawah atap yang sama dengannya. Jika dulu hatiku hancur oleh cemoohannya, kini hatiku tak merasakan apapun selain kehampaan mutlak. Rasa marahku bahkan sudah menguap. Ia tidak lagi layak menerima emosiku, entah itu kebencian, apalagi belas kasihan. Tidak perlu, Dimas, jawabku dengan suara sangat tenang dan datar. Aku memalingkan wajahku dari jendela, menatap mata calon suamiku sambil tersenyum lembut. Biarkan dia hidup dalam dunia ilusinya sendiri. Beban itu sudah kutinggalkan di malam aku berjalan keluar dari rumah lamaku. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil perlahan melaju meninggalkan persimpangan yang kumuh itu, menjauh dari tawa gila Ibu Ratna yang semakin lama semakin sayup dan akhirnya hilang ditelan deru mesin kota. Aku menyandarkan kepalaku ke bahu Dimas, memejamkan mata merasakan kedamaian yang begitu nyata. Dendam telah terbayar tuntas tanpa menyisakan satu pun beban di pundakku. Mereka mengira racun itu akan membunuhku, namun nyatanya, racun itu hanya membunuh wanita lemah yang selama ini mereka jadikan keset kaki. Dari abu penderitaan itu, aku lahir kembali menjadi seseorang yang tak tersentuh. Karma telah menjalankan tugasnya dengan sangat indah. Dan kini, hanya ada kebahagiaan tak berbatas yang menantiku di masa depan.